silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Nuh MSP. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati bersama Ketua Umum KMDT Bapak Edison Manurung, Dewan Pembina, penasehat, pakar, dan para narasumber yang tentu nanti kita akan sebutkan satu persatu. Bapak Menteri Koordinator Ekonomi atau yang mewakili, Bapak Menteri Koordinator Pangan yang diwakili oleh Ibu Dr. Nani Hendriati, Bapak Menteri Koordinator Infrastruktur atau yang mewakili Ibu Menteri Pariwisata atau yang mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili Bapak Menteri Pekerjaan Umum atau yang diwakili oleh Ibu Dewi Khomistiriana, Bapak Menteri Lingkungan Hidup yang diwakili oleh Bapak Insinyur Sigit Reliantoro, Bapak Menteri Kehutanan atau yang mewakili Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara, begitu juga para kepala daerah di sekitar Danau Toba yang kita hormati. Sebelumnya saya ingin menyampaikan duka kita untuk musibah banjir yang sampai data tadi disebutkan korban meninggal 780 orang, korban hilang 564 orang, dan korban terluka 2.600 orang di data dari detik. Yang kemudian disebutkan bahwa untuk provinsi 277 orang dari Aceh meninggal dan dilaporkan 193 orang masih hilang. Sumatera Barat sebanyak 204 orang meninggal dan 212 orang masih hilang, sedangkan Sumatera Utara dilaporkan korban meninggal sebanyak 299 orang dan 159 orang masih dinyatakan hilang. Tentu ini musibah yang mengenai kita Sumatera, ya, Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Oleh karena itu, Ketua DPD kita, Bapak Sultan Bakhtiar Najamuddin, yang direncanakan bisa hadir, mohon maaf kepada kita semua. Beliau memang karena kita Indonesia ini dibagi 4 sebenarnya, 4 zona. Zona 1 Sumatera, dan beliau mewakili zona 1 yang kemudian terpilih menjadi Ketua DPD RI. Sehingga konsentrasi beliau ini sangat besar ke daerah, termasuk mendorong optimalnya peran pemerintah, ya, tidak lepas dari itu. Oleh karena itu mewakili beliau dan kita semua, beliau minta maaf dan kita doakan sekali lagi mudah-mudahan musibah yang menimpa kita ini bisa segera teratasi. Bapak, Ibu-Ibu, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Munas 1 KMDT yang telah berlangsung 2-3 Oktober 2025. Yang kemudian kita kokohkan kembali Bapak Edison Manurung sebagai Ketua Umum, yang tentu saja sebagai perintis bersama yang lainnya. Mudah-mudahan KMDT, Komite Masyarakat Danau Toba, bisa terus berkiprah. Dan diantaranya adalah kegiatan kita hari ini, yaitu fokus group discussion dengan tema pengembangan kawasan wisata Danau Toba sebagai destinasi wisata mendunia pasca penguatan Green Card UNESCO Global Geopark. Ini tentu saja kita memang harus terus bersuara, harus terus bekerja, dan apalagi kita punya pengalaman bahwa Geopark Danau Toba ini pernah turun dari hijau ke kuning, dan berkat kesungguhan semua pihak termasuk KMDT,
ikut bekerja keras, ya sekarang kembali ke hijau kembali. Upaya-upaya secara berkesinambungan harus terus kita lakukan, dan tentu saja dengan cita-cita yang besar agar wilayah kita khususnya Danau Toba bisa menjadi tempat budaya atau tempat wisata yang mendunia, dan itu adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu sekali lagi ini dengan posisi banyak ya. Yang pertama ditugasi untuk menjadi ketua panitia, kemudian juga karena Pak Ketua Pak Sultan Bakti Rajamuddin berhalangan, tentu mewakili beliau juga mengucapkan selamat datang di DPD RI. Ya, inilah gedung kita mewakili rakyat Indonesia yang setiap provinsinya ada 4 orang. Dan sekali lagi mudah-mudahan kegiatan di tempat ini menjadi bagian dari upaya kita untuk melakukan kebaikan dan perbaikan di negeri yang kita cintai ini, khususnya terkait dengan Danau Toba yang kita banggakan. Saya pikir itu hal-hal yang tentu saja nanti akan berkembang. Kita akan menerima masukan-masukan yang sangat berharga dari narasumber kita pada fokus group discussion ini. Mudah-mudahan semua kita tetap dalam kebaikan. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Panitia yang telah menyampaikan laporan pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua Dewan Pakar DPP KMDT kepada Profesor Dr. John Hutagaul. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, sukacita, kebahagiaan yang kita dapatkan pada hari ini, sehingga kita boleh bersama-sama menghadiri secara fisik, luring maupun secara online daring acara FGD yang berbahagia ini. FGD kita pada hari ini tentunya akan banyak bermanfaat bagi kita semua di dalam melaksanakan program strategis KMDT di tahun 2026 sampai 2030. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Ketua Dewan Penasehat Bapak Kiai Muhammad Nuh, yang saya hormati Ketua KMDT Bapak Situa Edison Madurung SHMH, yang saya hormati seluruh pengurus DPP KMDT, yang saya hormati seluruh teman-teman Dewan Pakar yang hadir pada hari ini, baik secara online maupun secara luring, dan yang saya hormati tamu-tamu yang hadir di sini yang mewakili kementerian terkait yang diundang untuk mengisi acara sebagai narasumber di FGD yang berbahagia ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu. Demikian juga tamu-tamu lainnya dari Perbanas Institute maupun dari instansi lainnya yang ada di sini. Jadi FGD kita pada hari ini, sebagaimana saya kemukakan di awal, kita akan menyerap informasi yang sangat berharga dari menteri koordinator maupun menteri-menteri teknis terkait ataupun yang mewakili, yang nantinya akan memberikan pencerahan bagi kita semua sebagai pengurus KMDT, baik yang ada di pusat maupun yang di daerah, sehingga kita mempunyai bekal di dalam melaksanakan program kerja kita ke depannya, terutama bagaimana kita bisa memenuhi rencana kerja strategis KMDT yang sudah disusun di dalam Renstra.
Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Dewan Pakar yang sudah menyusun Renstra. Nanti kami mengharapkan sepulangnya Bapak dan Ibu sekalian akan mendapatkan buku Renstra ini. Ya. Nah, ini adalah pegangan kita di dalam melaksanakan program kerja kita ke depan. Di sini ada 5 pilar. Ini sudah kita matchingkan, kita padukan dengan rencana strategis dari Kementerian Pariwisata, ya. Dan juga kementerian-kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Lingkungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum maksud saya, kemudian Kementerian Kehutanan, Kementerian PU, dan kementerian lainnya yang terkait, ya, termasuk kementerian terkait dengan koperasi dan UMKM. Di sini ada 5 pilar. Ini adalah arah kita akan melaksanakan program kerja kita ke depan sampai tahun 2030. Pertama adalah pengembangan sumber daya manusia. Nah, ini kita rasakan di kawasan Danau Toba, SDM ini sangat dibutuhkan, SDM unggul, supaya mereka ini bisa mengelola wilayah teritori yang menjadi objek dari kegiatan kerja kita, yaitu pengembangan sumber daya manusia di kawasan Danau Toba. Di sini kita sudah susun hal-hal, poin-poin yang perlu kita perhatikan. Karena bagaimanapun juga, sumber daya manusia itu adalah aset yang paling mahal yang dimiliki oleh kawasan Danau Toba dan juga kawasan-kawasan atau daerah lain di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya KMDT ini menjadikan kawasan Danau Toba itu sebagai laboratorium untuk melihat sejauh mana program Asa Cita dari Presiden Prabowo Subianto ini bisa diterapkan secara maksimal. Nah, bila mana kita bisa memberikan sumbangsi pemikiran kepada pemerintah pusat, kementerian terkait, KL terkait, dan juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun pemerintah kabupaten yang ada 8 kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba, ini tentunya akan kita bisa copy paste ke daerah-daerah lainnya. Apalagi mitra strategis kita, KMDT ini adalah Dewan Perwakilan Daerah yang mencakup seluruh Indonesia. Jadi kalau kita melihat bahwa program Asa Cita Bapak Presiden ini bisa teraplikasi di kawasan Danau Toba di 8 kabupaten, ya, termasuk Papua Barat, ya, ini tentu akan bisa kita copy paste, ya, kita mirroringkan ke daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Karena kita tahu di DPD ini ada 4 komite dan keberadaan Dewan Pakar di sini, saya sempat bicara tadi sama Pak Sekjen, tentu kita ada kesempatan diskusi ya dengan teman-teman DPD di sana. Ternyata mereka sangat membutuhkan, ya, informasi pengetahuan yang bisa melengkapi mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka sebagai senator di Republik ini untuk konstituen masing-masing. Jadi ini sangat welcome Pak Aldrin ya dan teman-teman. Jadi kita sangat disambut baik di DPD ini. Kemudian pilar yang kedua adalah pengembangan pariwisata dan geopark. Ya, ternyata geopark itu bukan hanya di Danau Toba, tetapi juga ada di Jawa Timur, ya Bu, ya, Bapak Ibu, dari kementerian terkait, ya ada di Sumatera Barat dan sebagainya. Dan kita bersyukur bahwa tadi Pak Nuh, Ketua Dewan Penasihat kita, mengatakan bahwa geopark Danau Toba ini bisa mempertahankan atau kembali mempertahankan green card-nya. Sebelumnya kita berikan close. Sebelumnya kita di downgrade dari green card menjadi yellow card. Dan kalau tidak ada upaya dari kita, artinya dari pemerintah daerah Sumatera Utara dan juga Badan Pengembangan Danau Toba, ini tentu kita akan dapat red card. Nah, waktu itu Pak Azizul, Dr. Azizul,
yang dipercaya oleh gubernur untuk memulihkan, ya, mengembangkan kembali kawasan Kaldera Danau Toba ini menjadi kembali menjadi green card. Beliau waktu itu bersama-sama KMDT ya Pak Ketua dan Pak Penasehat, kita sama-sama membantu beliau dan KMDT sangat getol untuk membantu itu, dan puji Tuhan sekitar pertengahan tahun lalu kita mendapatkan kepastian dari pertemuan UNESCO di Chili. Di Chili waktu itu kita kembali mendapat green card. Nah ini salah satu kerja dari KMDT membantu pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk bisa mengembalikan status kita menjadi green card. Dan mudah-mudahan nanti 4 tahun ke depan kita akan dievaluasi lagi, kita bisa mempertahankan itu. Apalagi di program kerja kita sudah ada ini. Dan kita juga sudah membangun kolaborasi yang baik dengan Kementerian Pariwisata, kemudian Kementerian PU, dan tentu Kementerian Lingkungan Hidup. Nah ini yang kita harapkan teman-teman yang ada di DPP maupun yang ada di DPD, ini benar-benar kita bisa bersinergi, berkolaborasi. Kemudian yang pilar ketiga adalah pengembangan UMKM, koperasi dan ekonomi lokal. Ya kita tahu salah satu tingkat kemiskinan di Sumatera Utara itu di daerah Tapanuli. Nah ini perlu menjadi pemikiran kita bersama, bagaimana supaya masyarakat ini benar-benar mendapatkan haknya untuk hidup yang layak dengan berpenghasilan yang baik, pendidikan yang baik. Nah ini tentu kita perlu memikirkan ekonomi kerakyatan, apalagi Bapak Presiden kita punya program yang mulia, yaitu Koperasi Merah Putih. Nah ini bagaimana supaya Koperasi Merah Putih yang ada di setiap desa ini bisa ada dan bisa tumbuh, sehingga bisa mensejahterakan masyarakat di desa yang bersangkutan. Nah ini perlu menjadi pemikiran kita, bagaimana kita bisa membangun kolaborasi dengan Pemda setempat, dengan memberikan pemikiran-pemikiran, dan juga kita bisa menjadi mediator atau intermediasi hubungan baik, komunikasi yang baik antara pemerintah pusat KL terkait dengan pemerintah provinsi dan juga kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba. Nah, kita kebetulan ada juga guru besar yang ahli UMKM, ya namanya Profesor Dr. Murpin sendiri. Kebetulan beliau diaspora kita yang ada di Jawa Timur. Ya, jadi KMDT ini pengurusnya banyak ya, bukan hanya ada di Medan, di Danau Toba atau di Jakarta, tapi ada yang di Jawa Timur juga ya. Kebetulan beliau juga akan hadir melalui online pada pagi hari ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pilar keempat, pengembangan lingkungan dan konservasi dan ekonomi hijau. Kita tahu bahwa Bapak Ketua Dewan Pembina kita, yang juga adalah Ketua DPD, Pak Sultan Baktiar Najamuddin, itu adalah juga salah satu aktivis di bidang sustainability. Bahkan beliau meletakkan konsep pemikiran green demokrasi, green demokrasi. Nah, jadi ini sejalan dengan semangat dari KMDT juga. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan. Jadi era sustainability ini menjadi sesuatu yang perlu kita sosialisasikan dan kita literasikan kepada masyarakat kawasan Danau Toba. Ya, dan semoga nanti ke depannya ketahanan pangan ini yang merupakan salah satu program kerja dari Asacita ini kita bisa wujud nyatakan di kawasan Danau Toba. Walaupun ya kita tahu 1-2 hari terakhir ini kita mengalami kedukaan, ya, keprihatinan akibat bencana ya, banjir bandang yang menelan banyak korban jiwa, bahkan banyak yang menderita
akibat dampak negatif dari banjir bandang yang terjadi beberapa hari yang lalu ini. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, khususnya Sibolga, Tapanuli Tengah, bisa mendapatkan penghiburan dan pertolongan ya, dari masyarakat, pemerintah, dan kita semua. Dan setahu saya, KMDT juga sudah menggalang aksi sosial ya. Kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk berpartisipasi dalam aksi sosial agar bisa meringankan penderitaan yang dialami oleh saudara kita di sana. Dan secara khusus juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Bendahara yang sudah mencetak buku ini. Ya. Dan saya harapkan nanti sepulangnya dari acara ini, yakinkan dan pastikan teman-teman sudah memegang ini. Ya. Dan bisa membaca kira-kira kemana KMDT ini sampai 2030 ke depan. Demikian sambutan saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Dewan Pakar DPP KMDT. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua Umum DPP KMDT. Kepada Bapak ST Edison Manurung SHMM, kami silakan. Olahraga pendek. Mohon izin para hadirin karena ini kita live streaming se-Indonesia dan dunia bahkan melihat kita. Dan pada 3 hari ini kita berduka. Suasana berduka karena di Sumatera banjir bandang. Yang pertama, mohon maaf karena kita sedang berduka. Dan kesempatan ini sebelum saya mulai, saya ajak seluruh keluarga besar KMDT provinsi, kabupaten, sampai ke tingkat desa seluruh Indonesia pada kesempatan ini. Mari kita berdoa agar seluruh korban saudara kita dan juga yang mengalami musibah akibat banjir bandang seluruh Indonesia, khususnya Sumatera, dapat segera diatasi oleh pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Untuk itu saya ajak seluruh kita hadirin dan juga di provinsi kabupaten, mari kita berdoa sejenak sesuai agama masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam. Pertama-tama, kami atas nama keluarga besar Komite Tobat menyampaikan terima kasih
kepada Ketua DPD Bapak Tutan Baktiar Najamuddin, yang juga Ketua Dewan Pembina DPP KMDT. Mari kita aplaus, tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Menteri Koordinator Ekonomi, Bapak Erlangga. Yang kami hormati, Koordinator Pangan, Bapak Zulkifli Hasan. Yang kami hormati, kami banggakan, Menteri Koordinator Infrastruktur Bapak Agus Hari Murpi. Yang kami hormati, Ibu Menteri Pariwisata Bu Widianti Putri. Yang kami hormati, Bapak Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian. Yang kami hormati, Bapak Menteri PU Pak Dodi. Yang kami hormati, Bapak Lingkungan Hidup, Menteri Lingkungan Hidup Bapak Hafid. Yang kami hormati, Menteri Kehutanan Bapak Raja Juli Antoni. Yang khusus juga Bapak Gubernur Bobi Sumatera Utara Bapak Bobi Nasution, yang sekarang beliau masih di lapangan. Oleh karena itu perlu juga kita memberikan semangat aplaus kepada beliau sebagai Gubernur Sumatera Utara dalam rangka membantu bencana alam. Dan yang kami hormati Rektor USU Profesor Marianto. Yang kami hormati seluruh para bupati se-kawasan Danau Toba. Kemarin mereka WA saya karena mereka sekarang posko untuk menanggulangi banjir bandang khususnya di Sumatera, dan seluruh Bapak Ibu pengurus KMDT, DPW, DPD, sampai ke tingkat desa seluruh Indonesia. Bapak-bapak hadirin yang kami banggakan, khususnya kepada Dewan Penasihat kita, Muhammad Nuh, yang sungguhnya beliau di Dapil Sumatera Utara, tapi karena cara FGD kita sebagai Dewan Penasihat bertanggung jawab dalam rangka menghadiri FGD ini. Tepuk tangan kita untuk Pak Nuh, Senator anggota DPD asal Sumatera Utara kita, yang telah banyak membantu menjadikan KMDT ini menjadi mitra strategis pemerintah. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat hidayahnya kita dapat menyelenggarakan acara FGD dan sekaligus pengukuhan pengurus Komite Masyarakat Danau Toba. Saya sebagai Ketua Umum KMDT sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu dan khususnya Dewan Pakar yang telah menyiapkan strategi Komite Masyarakat Danau Toba yang berjudul Pengembangan Kawasan Wisata Danau Toba sebagai Destinasi Wisata Mendunia, Penguatan Green Card UNESCO Geopark, seperti tadi yang sudah dijelaskan Profesor Dr. John Hutagawar sebagai Ketua Dewan Pakar. Inilah karya mereka. Tepuk tangan kita. Dan hampir 200 orang Dewan Pakar Profesor Doktor dari seluruh akademik. Dan beliaulah hampir 1 bulan Pak Nuh menyusun ini, bahwa Renstra ini
udah lebih-lebih dari Badan Perencanaan Negara, Bappenas namanya. Saya tadi melihat dan Pak Nuh juga membaca, sungguh luar biasa. Saya kira perlu sekalian untuk para Dewan Pakar. Dan isinya cover semua. Nah, ini kalau dijual di toko buku dengan lembaran ini hampir 250 ini satu. Tapi nanti dengan kita Dewan Pakar dan kawan-kawan memberikan gratis tangan. Dan sekali lagi terima kasih untuk Bendahara Umum KMDT tak buku ini. Orangnya dermawan, orangnya pemberi, jadi cocoklah menjadi bendahara KMDT. Sebenarnya sambutan saya hampir berapa lembar ini tadi malam? 8 lembar ya. Saya tidak biasa sambutan ini, tapi karena sudah dibuat, tidak bisa lari dari sini ya. Sebagai organisasi masyarakat yang bertujuan untuk turut dalam pembangunan kawasan Danau Toba dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar Danau Toba, telah kami ingin mendapat arahan nanti dari bapak-bapak, para menteri atau deputi yang telah mewakili di forum diskusi ini. Sebagai gambaran, kami waktu hotel, sebenarnya saya agak sudah jenuh menjadi ketua umum KMDT ini, jujur aja. Karena pengabdian, nggak ada uangnya, pengeluaran terus. Tapi karena didorong beberapa bupati, termasuk Pak Bobi, termasuk kawan-kawan Dewan Pakar, ini termasuk Pak Nuh ini, sehingga ada calon 2-3 orang dengan dilihatnya dorongan untuk ketua umum kita, sehingga saya jadi aklamasi, tidak ada tandingannya, aklamasi. Tepuk tangan untuk ketua umum terpilih. Tentu berat untuk memikul tanggung jawab ini. Tapi saya yakin dengan luar biasa atensi dari Pak Ketua DPD RI ini sebagai Ketua Dewan Pembina dan juga Senator Sumatera Pak Nuh ini, saya bilang Pak Nuh ini kalau ada resapel menteri kita usulan ke Pak Prabowo ini mewakili Sumatera Utara. Dan di KMDT ini memang orangnya terpilih, bukan hanya dibuat begitu saja namanya. Ada surat pernyataan melalui Google yang diciptakan sekjen saya, guru besar Profesor Doktor. Lihat aja, dari gelarnya sudah banyak, tinggi dan ganteng lagi, Profesor Iskandari. Beliaulah membuat organisasi ini besar, karena beliau adalah guru besar, badannya juga besar, dan ilmunya juga banyak. Sekali lagi tepuk tangan kita untuk Pak Sekjen ini. Tentu kami sudah diskusi dengan beberapa menteri dengan program Pak Prabowo, Koperasi Desa Merah Putih. Kita ikut ambil bagian untuk mendorong Koperasi Merah Putih di daerah. Juga waktu kami pertemuan dengan pimpinan Badan Nasional Gizi, luar biasa harapan mereka. Itu aja bahwa ini program Prabowo sampai ke tingkat desa. Kami sudah lihat waktu kami ke daerah, luar biasa. Ini kita bawa dalam 2 ya, program yang 2 ini. Tentu ini bentuk banyak wajah-wajah baru dan wajah lama jadi pengurus KMDT ini. Kami sangat mengharapkan bagaimana KMDT ini sudah dipercaya mitra strategis oleh pemerintah. Kita harus bersemangat apapun organisasi kalau sudah besar. Bahkan saya yakin 5 tahun mendatang pasti jadi ketua umum KMDT.
karena udah seksi Pak, karena udah seksi. Jadi yakin saya bisa menjalankan resra ini. Di sini ada penasihat kita Pak Batik, anggota DPRD dari Pak Jokowi PSI di Depok, ya penasihat beliau. Tolong nanti titip Pak, karena banyak DPR, banyak DPD, banyak DPRD jadi pengurus di nama-namanya ada di restra ini. KMDT ini siap bermitra dengan pemerintah. Saya kira itu saja sambutan saya. Selamat dan sukses yang mau dilantik menjadi pengurus DPP KMDT. Nggak usah saya bacakan semua ya, banyak kali yang dibuat tim ini. Aduh, mohon maaf ya, mohon maaf ini. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang ada juga tidak masuk ke pengurus ini. Kenapa? Ada syarat dari Profesor John dan kawan-kawan, tidak perlu pengurus, tapi harus berkualitas. Jadi berbahagialah Bapak dan Ibu masuk menjadi pengurus DPP KMDT. Sekali lagi tepuk tangan untuk tim. Kepada pengurus yang dilantik, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas. Semoga Tuhan Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan yang dalam tugas sehari-hari. Dan khususnya kepada Dr. Jupiter Pane sebagai sekretaris kabinet di KMDT. Beliau ini motornya juga dari Green pejabat eselon 1. Berdiri dulu Pak. Inilah motornya sebagai sekretaris ketua Dewan Pakar. Jadi nanti kalau ada kurang pertanyaan-pertanyaan di sini melalui Pak Dr. Jupiter Pane inilah isi restra ini di telepon apa jawabnya dan apa kira-kira. Jadi semoga nanti kita harapkan, kenapa kita undang Menteri dengan Menko ini, melalui restra ini nanti akan didorong Perpres 2005. Itulah diskusi kami nanti. Semoga di era Bapak Presiden Prabowo ini, karena apa? Era Jokowi, nomenklatur sudah berubah Pak. Dan belum keluar Perpresnya sekarang. Sehingga dengan adanya disusun restra ini, kita akan nanti saya sudah bicara dengan Pak Nuh, beliau akan membawa kita nanti ke Bapak Prabowo untuk menjelaskan isi restra ini. Tepuk tangan kita untuk Pak Sultan Baktiar Najamuddin dengan Pak Nuh. Nah, kenapa bisa terpilih Pak? Aspirasi daerah. Karena dari daerah lah bangunan ini membangun Indonesia. Bukan dari Monas, bukan dari Jakarta, dari desa. Jadi semua organ-organ DPD ini seperti Prof. John tadi, ada komite 1, ada komite 2, ada komite 3, ada komite 4. Itulah nanti kerjasama kita untuk bermitra dengan Presiden Bapak Prabowo. Saya kira saya akhiri. Terima kasih semua. Horas, horas, horas. Halo. Ibu Deputi. Langsung sini Ibu Deputi. Nah, mewakili Pak Jul Menko Pangan. Sini. Ini banyak sumbangan Pak Jul ini ke kita, Menko Pangan. Baru diomongin Bu. Sini Pak Deputi. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum DPP KMDT. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama keynote speech oleh Ketua Dewan Penasehat DPP KMDT, sekaligus membuka acara secara resmi Focus Group Discussion hari ini. Kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Nuh, kami silakan. Iya, terima kasih. Ini
berkali-kali maju nih. Mohon maaf karena memang kondisi kita darurat bencana ini ya yang mewakili secara resmi dari DPD RI kebetulan saya dan mewakili Sumatera Utara juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Deputi dari Kementerian dari Menko Pangan ya, Masya Allah ini luar biasa. Pak Ketua Umum KMDT Pak Edison Manurung yang beliau tuh mimpinya aja sudah masalah Danau Toba itu. Apalagi disupport oleh Ketua Dewan Pakar kita yang luar biasa. Buku itu sebenarnya nggak perlu dibawa tadi, hafal itu. Ya, gitu. Bapak dan Ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, tentu semua kita setelah bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tadi kita sudah sampaikan duka kita atas musibah yang terjadi. Tentu ini di luar kemampuan kita, oleh karena itu kami di beberapa grup termasuk grup khusus anggota DPD dari daerah bencana cenderung pada tidak mempolemikkan apakah ini bencana nasional atau bukan, tetapi kita fokus pada membantu saudara-saudara kita dan mendorong semua pihak untuk ikut berpartisipasi ya, daripada perdebatan ya yang mungkin ujungnya entah kapan, tapi yang sekarang ini sangat memprihatinkan. Dan tentu saja kita menyambut baik kegiatan ini, dan ini kerja-kerja yang luar biasa dan mewakili semua pihak tentu saja, khususnya di DPD RI. Kami ucapkan selamat berkegiatan dan marilah kita buka kegiatan yang kita yakin ini bermanfaat untuk daerah kita, bahkan untuk Indonesia, dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekali lagi, mewakili semua pihak, kita ucapkan selamat berdiskusi, dan kita persilahkan narasumber menyampaikan pemikiran dan gagasannya untuk memperkaya, seperti kata Ketua Dewan Pakar kita tadi, agar kita terus mengambil peran untuk membangun daerah dan negeri yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. KMDT. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, pengukuhan pengurus KMDT periode 2025 sampai 2030 dengan susunan acara. Yang pertama, pembacaan SK oleh Sekretaris Jenderal DPP KMDT. Kedua, pengukuhan pelantikan oleh Ketua Dewan Penasehat DPP KMDT. Ketiga, pengucapan janji oleh pengurus yang baru dikukuhkan. Kepada Sekretaris Jenderal DPP KMDT, Bapak Profesor Dr. Iskandar Zulkarnain, kami silakan. Kami mengundang seluruh pengurus untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, seluruh pengurus yang akan dilantik, kami akan bacakan surat keputusan dari Dewan Pengurus Pusat Komite Masyarakat Danau Toba untuk penetapan dan pengangkatan pengurus di DPP KMDT periode 2025-2030. Untuk itu nanti kami harapkan nama-nama yang dipanggil untuk berdiri, dan nanti untuk ketua komite terpilih, kemudian ketua dewan penasehat ke depan. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 01 DT /11/2025 tentang penetapan dan pengangkatan pengurus DPP KMDT periode tahun 2025-2030.
2030. Menimbang bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan pengembangan dan pembangunan Toba sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional, perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi sistematis, terencana dan terpadu. Dua, bahwa untuk mempercepat pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata dan Toba yang penting pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 3. Hasil Munas 1 Komite Masyarakat Danau Toba atau KMDT pada tanggal 2 sampai dengan 3 Oktober 2025 di Hotel Gelora Senayan, Jakarta. Ingat, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 2. Surat Keputusan Pendirian KMDT dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HU 366 AH 0107 2020. 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya. 4. Akte Notaris Nomor 01 tanggal 9 Desember 2019 KMDT. Memperhatikan hasil rekomendasi Munas 1 KMDT tanggal 3 Oktober 2005 di Hotel Art Hotel Senayan, Jakarta. Memutuskan menetapkan 1. Mengangkat dan menetapkan nama-nama pengurus DPP KMDT periode 2025-2030. Susunan kepengurusan terlampir. 2. Pengurus DPP KMDT bertanggung jawab untuk mengelola, meningkatkan dan mengembangkan organisasi secara profesional untuk mencapai visi dan misi organisasi. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 1 November 2025, Dewan Pengurus Pusat Komite Masyarakat Danau Toba, Ketua Umum Sin Manurung SHM, Sekretaris Jenderal Profesor Dr. Iskandar Zulkarnain. Nanti pendirinya sama-sama saya bacakan semua pengurus yang dilantik. Lampiran Surat Keputusan Nomor 1 DPP /11/2025 tanggal 1 November 2025. Susunan nama-nama pengurus DPP KMDT periode 2005-2030. Dewan Pertimbangan Komite Masyarakat Danau Toba ada 17 orang. Pertama, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Andes Luhut Binsar Panjaitan MPA, Ketua Dewan Ekonomi Nasional ex officio. 2. Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan SEMM, Menteri Koordinator Bidang Pangan ex officio. 3. Widianti Putri Wardana BSC, Menteri Pariwisata ex officio. 4. Dr. Ferry Juliantoro SE AKMSI, Menteri Koperasi ex officio. 5. Raja Juli Antoni MA SD, Menteri Kehutanan ex officio. 6. Dr. Hanif MT, Menteri Lingkungan Hidup ex officio. 7. Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ex officio. 8. Yusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN ex officio. Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP, Menteri Pertanian ex officio. 10. Marwara Menteri Perumahan dan Kawasan Perkotaan ex officio. 11. Komjen Pol Agus Andrianto SHM, Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan ex officio. 12. Adibus Tigai, Menteri Hak Asasi Manusia ex officio. 13. Supratman Andi
atas Menteri Hukum ex officio. 14 Jenderal Polisi Dr. Andes Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia ex officio. 15 Jenderal TNI Maruli Simanjuntak MSC, Kepala Staf Angkatan Darat ex officio. 16 Jenderal Polisi Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karniawat MA PhD, Purnawirawan, Menteri ex officio. Dan terakhir Menteri Pekerjaan Umum ex officio. Ketua Dewan Pembina KMDT adalah Bapak Sultan Baktiar Najamuddin, Ketua DPD RI, dan seluruh anggota Dewan Pembina KMDT yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi ada terlampir dalam surat keputusan ini sebanyak 21 orang. Ketua Dewan Penasihat KMDT Kiai Haji Muhammad Nuh MSP DPD RI dengan seluruh anggota Dewan Penasihat sejumlah 89 orang. Kemudian Dewan Pakar KMDT Bapak Profesor Dr. Koltak Maruli John Liberty Huta Gaul SE AK MACC MEC MTHCA. Sekretaris Dewan Pakar KMDT Bapak Dr. Insinyur Jupiter Sitoris Pane MSc dengan seluruh anggota Dewan Pakar KMDT yang berjumlah 38 orang. Berikutnya Ketua Umum DPP KMDT Sintua Edison Manurung SHMM, Wakil Ketua Umum Irjen Purnawirawan Polisi Dr. Andes Richard M. Nainggolan SHMM MBA, Wakil Ketua Umum 2 Dr. Azizul Kholis SE MSI MPD CMA SRS, Sekretaris Jenderal Profesor Dr. Iskandar Zulkarnain MSI, Wakil Sekretaris Jenderal ada Sintua Darman Sinaga ST, kedua Leonard David Syaturi SHMHU, 3 Sepri Sutumeang SPIMM, keempat Alfred Naibahu SST MSOK Pol MA, Bendahara Dr. Kandidat Sabar L. Tobing SE MM AKCA CTL CTA BKP, Wakil Bendahara Spioneran Tumanggor SE, dan bidang-bidang organisasi dan pengembangan SDM, ketuanya adalah Bapak Haji Saiful Azhar SE dengan Wakil Ketua Martin Leonardo Manurung SH beserta 16 orang anggotanya. Bidang pendidikan dan pemuda olahraga, ketuanya adalah Bapak Baktiar Ravenala Ujung SEMM dengan Wakil Ketua Dr. Arsyad SHMA MH dengan seluruh anggotanya. Bidang pemberdayaan anak dan perempuan diketuai oleh Sintua Dr. Insinyur Sri Rama bin Butar-Butar. Ya. Oh. Baik, untuk saya ulangi, untuk bidang pendidikan dan pemuda olahraga, Ketua Bapak Baktiar Ravenala Ujung SEMM dan Wakil Ketua Dr. Arsyad SHMH dengan seluruh anggotanya. Kemudian bidang pemberdayaan anak dan perempuan, Ketua Ibu Dr. Anita Gizeli Lubis MA MBA CO
CTI. Baik, kemudian wakil ketuanya adalah Ibu Rusti Serwani SE dengan seluruh anggota, dan bidang hukum advokasi diketuai oleh Bapak Wilman Malong SHMA dengan wakil ketua Bapak Budi Asudungan Haryanja SH CLA dengan seluruh anggota. Kemudian bidang teknologi, informasi, dan komunikasi diketuai oleh Bapak Musyono dengan wakil ketua Dr. Asmaldu Sinaga dengan seluruh anggota. Kemudian bidang usaha, pemasaran dan pariwisata dengan ketuanya Dr. Andes Lukas Seni Sanjaya SHMM dengan wakil ketua Bapak Hendra Herman dengan seluruh anggotanya. Bidang perizinan dan investasi diketuai oleh Bapak Insinyur
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada hari yang berbahagia ini, fokus group discussion kita akan kita awali. Kita akan mendengarkan pencerahan dari Kementerian Koordinator Pangan, Kemenko Pangan, yang seyogianya akan dihadiri oleh Bapak Menteri. Namun karena satu dua hal sebagaimana kita tahu bersama, pada yang berbagai ini kita akan mendengarkan langsung dari Deputi Bidang Keterjangkaran Bu ya dan Keamanan Pangan oleh Ibu Dr. Nani Hendriati. Adapun CV beliau mungkin bisa kita lihat nanti bersama. Namun untuk menyingkat waktu, kami akan mempersilakan Ibu Nani Hendriati untuk bisa menyampaikan paparan atau pencerahannya kepada kita semua, dan semoga Bapak dan Ibu sekalian bisa menyimak dan menikmati pencerahan yang disampaikan oleh Bu Nani sehingga kita tahu apa program kerja dari Kementerian Kemenko Pangan ini terkait dengan program Asa Cita dari Bapak Presiden untuk sampai dengan 2029 ke depan nantinya. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Profesor John Hutagao. Yang saya hormati dan selamat dulu atas pelantikan yang baru dilaksanakan untuk mengemban tugas sebagai DPP KMDT. Kami turut berbahagia diundang, berkesempatan juga menyaksikan. Jadi semoga tentu teriring doa, semoga semakin sukses dan membawa benar-benar manfaat nyata bagi masyarakat kawasan Danau Toba. Yang saya hormati tentu Bapak Ketum ya, Bapak Sintua Edison Manurung, dan juga Bapak Ketua Penasehat Bapak Muhammad Nuh, dan semua Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama-tama kami menyampaikan salam dari Bapak Menko, Bapak Zulkifli Hasan, yang memang pada kesempatan ini tidak dapat hadir karena beliau sedang ke Medan, Pak. Jadi ini ya semua tentu kita tadi sudah ada menyatakan rasa duka ya atas musibah yang terjadi. Namun kita upayakan supaya nanti ke depan tidak terulang tentunya. Dan saya rasa pada kesempatan yang baik ini kami juga ingin seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Profesor John, menyampaikan program-program yang terkait dengan bidang pangan yang kami koordinasikan. Dan mungkin bisa ada beberapa slide jika diperkenankan. Saya akan menyampaikan tentu dari awal bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pangan ini yang dipimpin oleh Bapak Menteri Koordinator Zulkifli Hasan ini memfokuskan pada bidang pangan yang merujuk, kalau kita bicara di RPJMN Perpres 12 ya, jadi ini 12 tahun 2025 ini akan terkait dengan program prioritas ada 3, yaitu nomor 2, nomor 5 dan nomor 6. Tapi secara khusus kalau terkait dengan nanti kita kaitkan dengan Danau Toba ini, maka yang lebih difokuskan maaf ya Pak, ini kita mulai duluan Pak. Iya.
Jadi saya melanjutkan, izin Pak, lanjutkan. Jadi apa yang kami kawal sama ini memang terkait dengan program prioritas nasional nomor 2, yaitu khususnya pada konteks swasembada pangan, air, dan energi. Dan kemudian juga yang nomor 5 ini terkait dengan nomor 6, maaf, terkait dengan bagaimana kita membangun dari desa. Ya, jadi ini kita menyambungkan dua ini, dan juga yang perlu juga kita sama-sama mengawal yaitu hilirisasinya, karena di sini added value akan ada nantinya, nilai tambah akan ada. Kemudian Bapak Ibu, selain ini kalau secara khusus di Sumatera Utara, mungkin next slide, kami bisa sampaikan di sini bahwa Sumatera Utara ini juga sudah masuk ke dalam Undang-Undang 59 2024, yaitu RPJPN. Jadi ini yang jangka menengah bisa tadi kita sudah laksanakan juga sebagian programnya hingga 2029, tapi di RPJPN ini secara khusus memang ada dimasukkan di dalam juga Perpres 12 tadi ya, jadi sebagai program atau kegiatan prioritas, yaitu dalam konteks pengembangan KSPP lumbung pangan Sumatera Utara. Nah, jadi ini nanti kami izin mengkaitkan antara apa yang sudah ada dikembangkan bersama, yaitu pengembangan geopark dalam konteks tinjauan ketahanan pangannya. Kemudian next, next kalau Bapak Ibu, kami izin melapor juga dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang baru sekitar 1 tahun kurang, kalau kami dilantiknya belum setahun ini, tapi menjelang setahun. Nah, ini adalah kita memulai dengan menyiapkan regulasi-regulasinya yang tentu ini bisa menjadi rujukan ya, dan diperlukan sebagai kita kementerian lembaga dan juga pihak-pihak lain yang terkait untuk menjadi rujukan. Regulasi yang telah diterbitkan oleh Kemenko Pangan ini cukup banyak, jadi ada sekitar 17 dan masih ada 2 lagi yang sedang berproses. Jadi cukup banyak, dan yang terkait dengan swasembada pangan, air, energi tadi, atau kita menyebutnya biasanya Nexus WEF. Jadi WEF itu Water, Energy, and Food Nexus. Jadi bagaimana mengintegrasikan 3 tadi menjadi satu yang terintegrasi ya, jadi bersinergi tapi terintegrasi untuk satu sasaran untuk mencapai swasembada. Nah ini ada di dalam regulasinya sudah ada, jadi ada regulasi yang sudah disiapkan. Nanti ini mungkin menjadi dasar bahwa semua yang kita sudah lakukan, program-program dan kegiatan ini sudah ada rujukan regulasinya sehingga kuat. Nah, dari apa yang sudah dilakukan selama ini, next slide, kita bisa melihat kondisi sektor pangan di Indonesia, bahwa yang paling penting adalah nilai tukar petani kita sekarang stabil dan meningkat dan stabil. Jadi meningkat karena tadinya di bawah 100, kita sudah di atas 100 dan terus bisa bertahan di atas 100. Sekarang di 121,72. Ini capaian yang sangat baik karena artinya menunjukkan tingkat kesejahteraan petani ini meningkat. Nah ini nanti Bapak Ibu untuk di Sumatera Utara kita bisa lihat bagaimana pertumbuhannya. Karena di Sumatera Utara ini pertaniannya ada beragam ya, ada perkebunan gitu ya, juga selain pertanian padi ya, tapi juga ada komoditi lainnya. Dan juga kalau kita lihat produksi beras kita aman ya, termasuk juga yang untuk Sumatera Utara ya. Jadi bagaimana nanti ada satu slide yang menggambarkan itu. Nah, next slide Bapak Ibu, dari komoditi tadi pangan yang ada di Indonesia, yang masih salah satu menjadi kita masih memiliki potensi untuk dikembangkan karena kondisi saat ini kita masih sangat tergantung dengan impor adalah komoditi yang disebut hortikultura. Nah, dengan nilai
importnya itu sangat tinggi, sekitar 2 miliar US dollar per tahun. Nah, komoditinya itu ada ini antara lain bawang putih, kakao, kentang, dan juga cabai. Sementara di Sumatera Utara ini, kalau kita lihat lahan yang ada itu sesuai untuk dikembangkan tanaman hortikultura ini, terutama kalau kita lihat bawang putih dan kentang. Tapi kalau kita ingin melihat lebih jauh mengenai kakao dan kopi ya, ini juga di Sumatera Utara punya potensi dan harus diantisipasi karena kita tahu perjalanan atau sejarah dari kakao. Kakao ini sekitar 15 tahun yang lalu kita nomor 3 terbesar di dunia. Nah, tapi kemudian karena kita itu menunjukkan peningkatan terus produksinya, ada saat itu kebijakan juga bahwa membangun industri kakao di Indonesia, beberapa industri besar. Namun ternyata dalam perkembangannya tentu tanaman-tanaman ini perlu diremajakan seperti halnya yang lain. Sawit, kalau kita lihat ada program besar untuk peremajaan kelapa sawit. Namun juga kelapa itu sendiri juga ada program untuk peremajaan. Nah, kakao ini kita telat untuk mengantisipasi itu, sehingga kita akhirnya industri-industri yang sudah dibangun butuh bahan pokok dan tidak bisa disiapkan oleh kita, akhirnya kita impor. Karena nah sekarang kita mulai lagi untuk membangun atau melaksanakan peremajaan kakao, sehingga nanti kita bisa, karena potensi sudah terbukti 3 besar, nah kita bisa nanti meningkatkan produksi atau produktivitas dari kakao ini. Itu yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Dan juga kopi, karena kopi di Sumatera Utara ini kan sangat terkenal. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti kakao. Ini yang kita sudah antisipasi. Nah, jadi bibit kopi dan kakao kita sekarang sedang banyak nanti mendistribusikan. Nah, Pak Menko Pangan yang sebagai koordinator ini juga sudah mulai merancang itu. Nanti program, nanti kebutuhan, kami mohon nanti ada informasi, jika ada informasi kebutuhan untuk bibit kakao dan kopi ya, yang ini yang sudah waktunya untuk diremajakan, bisa diinfokan kepada kami untuk bisa nanti kami upayakan untuk disambungkan dengan program kami dan bisa diberikan kepada petani-petani khususnya di kakao dan kopi. Begitu. Tapi nanti akan juga komoditi lainnya. Kemudian next slide, Bapak Ibu, karena situasi ini, jadi ini kalau kita lihat khusus di Sumatera Utara ya, ada datanya bahwa profil ketahanan pangan di Sumatera Utara ini ketersediaan cadangan pangannya cukup baik ya, jadi angkanya bagus, dan dari cadangan pangan yang nasional ini ada kontribusi untuk beras ya 27.000 ton, dan juga ini Perum Bulog ini ada catatan akan menambah 3 kali lipat untuk stok beras di Aceh, Sumut, dan Sumbar karena kaitannya dengan bencana yang sedang terjadi, karena banyak lahan pertanian yang terganggu, yang tadinya bisa berproduksi sekarang tidak bisa karena air, masalah irigasi dam dan itu harus diperbaiki karena mereka tidak bisa berfungsi saat ini dan ini perlu waktu. Sehingga untuk itu kita ada kebijakan dari Pak Menko untuk mengkhususkan nanti mohon juga nanti kita bisa berkoordinasi karena di cadangan pangan juga ada di tempat kami di Pak Menko. Kemudian next kami ingin meng-highlight dalam konteks Toba Caldera Geopark. Jadi Bapak Ibu yang kita sudah ketahui bersama bahwa ini benar-benar menjadi suatu kebanggaan nasional ya, bahwa Geopark Danau Toba ini yang sudah kalau kita lihat juga perjalanannya panjang untuk bisa mendapatkan melaksanakan rekomendasi UNESCO ya, yang ini mengawal khusus juga waktu itu ada yellow card ya, dan nanti perjalanan mendapat ini panjang sekali sehingga kita perlu nanti bersama-sama ini mengawalnya untuk bisa agar yellow card yang dikeluarkan di 17 Mei ini
nanti bisa ditangani bersama gitu. Ini yang nanti perlu rasanya kita sempat diskusi dengan Pak Edison, tapi mungkin karena kami di pangan ya sudah tidak di Marves. Nah, sudah hijau kembali, alhamdulillah Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini berkat kerja keras semua ya Pak. Jadi terima kasih kepada KMDT yang upayanya sangat konkret, karena ini bersamaan sebenarnya Pak dengan pergantian pemerintahan, sehingga kebijakannya kan ada penempatan baru ya. Jadi ini kemarin agak hilang kemana nih kita harus mengkoordinasikan ini ya Pak. Tapi alhamdulillah kabarnya sudah baik. Jadi kita terus Pak terus ditingkatkan untuk nanti pelaksanaannya dan menjaga dan pengembangan untuk geopark ini, dan nanti bagaimana kita juga mengintegrasikannya dengan dari tinjauan ketahanan pangan dan secara khusus untuk kebutuhan pangan lokal. Jadi ini yang juga kita perlu perhatikan, di istilahnya itu sekarang kita ada bioekonomi Pak Ibu. Jadi bioekonomi ini sebenarnya konteks bagaimana kita membangun satu ekonomi yang menggunakan sumber daya alam tapi harus berkelanjutan. Pendekatannya harus berkelanjutan. Nah, kelanjutan ini tentu harus memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan. Itu yang juga nanti kami ingin bersama-sama juga dengan Bapak Ibu semua untuk mendetilkan mungkin ya bagaimana Sumatera Utara ini nanti khususnya dalam konteks mengembangkan atau pengembangan dari geopark Toba ini. Jadi next. Nah, ini secara lebih detail, next slide, kita bisa melihat bahwa adanya kesesuaian lahan untuk pengembangan komoditi hortikultura ini sudah cukup panjang Pak Ibu perjalanannya, sehingga ini potensi yang juga mohon dibantu, dikawal kita bersama, bahwa tanah yang subur yang diberikan ya kepada kawasan Toba ini, Danau Toba, bisa digunakan, bisa dioptimalkan. Tentu ini butuh bantuan komunikasi yang saya kebetulan yang ikut mengawal dari awal untuk pengembangan food estate ini, yang tidak mudah berkomunikasi dengan masyarakat kawasan Danau Toba. Nah, ini mohon nanti kita juga bisa berkolaborasi dan bisa bersama-sama begitu ya untuk mengembangkan program yang ada, karena potensinya sudah terbukti ada, dan programnya sudah masuk di rencana jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi ini suatu peluang yang bisa kita harus kawinkan atau juga kita lanjutkan gitu. Jadi kemudian next Pak Ibu, saya ingin menyampaikan bagaimana potensi berapa besar nih kalau kita bicara untuk pertanian dan luasnya di Sumatera Utara. Ini sudah ada datanya Bapak Ibu dan juga komoditinya. Jadi ini bisa kita tajamkan nanti kalau kita kaitkan dalam konteks pengembangan geopark tadi, karena berbicaranya pengembangannya konteksnya, konsepnya mungkin bisa diangkat bioekonomi tadi. Jadi bioekonomi itu sedang tren juga di global Pak, jadi bisa diangkat ke dalam konteks bioekonomi. Kemudian next slide. Nah, untuk kalau kita melihat lebih jauh, next ya, bahwa potensi ekonomi sekitar di Danau Toba ini bisa juga melalui pendekatan. Ini suatu usulan Pak, jadi usulan yang bisa didiskusikan tentu. Jadi one village one product. Ini juga nanti bisa kita diskusikan bahwa potensinya, karena banyak Pak potensi yang dimiliki oleh Sumatera Utara ini di kawasan Danau Toba ini cukup banyak. Jadi ada dari sisi konservasi hutan, industri kemenyan, agrowisata, lalu ada tanaman tumpang sari yang tadi saya sebutkan, lalu ada juga pengembangan pupuk organik karena ada di Danau Toba. Ada apa tuh Pak, enceng gondok ya. Nah itu bisa dibuat pupuk organik, dan itu sudah ada pilotnya, jadi itu bisa dikembangkan. Nah ini yang juga nanti kami siap mensupport. Nanti kami bisa kita bisa berkoordinasi lebih jauh lagi Bapak Ibu ya. Dan juga tentu di sini Bapak Ibu punya
fasilitas pendukung yang ini nanti akan berskala internasional. Sekarang sudah disiapkan untuk standarnya internasional, Taman Sains Teknologi untuk hortikultura dan herbal. Nah, ini sudah berkembang karena sudah sekitar 2-3 tahun dan sekarang sudah kelihatan program-programnya nanti dengan Bapak Ketua Den. Nah, ini juga bisa pasti akan senang sekali kalau bisa nanti diperkuat untuk dan diakselerate, dipercepat untuk pengembangan dan pemanfaatannya. Jadi kita akan bersama-sama nih ya Bapak Ibu, juga kalau kelihatan herbal di sana potensinya besar, bisa juga wisata herbal. Jadi ini yang sekarang wisata alam sedang dicari, yang ditambah ada tambahannya dengan herbal tuh kalau di Tiongkok disebutnya medicinal, jadi obat sebagai obat gitu ya, tapi medicinal plant gitu, jadi tanaman yang bisa digunakan juga sebagai obat, tapi kalau kita belum, jadi masih suplemen kan. Nah ini tapi kita bisa nanti sama-sama mendorong potensi yang ada di sana. Kemudian next kami ingin melapor saja ke Bapak Ibu semua bahwa program yang sudah dirintis oleh Pak Luhut waktu itu, Pak Ketua Den, next slide ya. Sebenarnya sudah ada infrastruktur yang dibangun ya, jadi sudah siap. Next slide. Jadi sudah dibangun, ada macam-macam, ada jalan, irigasi dan sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan ya untuk bisa terus karena kita ini sekarang sudah ada juga sedang didorong ada nanti struktur organisasinya dari Kementerian Pertanian ya, dan ini yang bisa nanti kita juga terus kembangkan. Nah Bapak Ibu ini kalau kita lihat potensi yang ada ya, jadi progresnya seperti ini dan infrastrukturnya juga sudah ada. Mungkin next slide. Dan ini untuk pengembangan di agro ekosistem terpadunya juga, nah ini infrastrukturnya, jadi sudah ada damnya, sudah ada jalannya, sudah ada lahannya, dan ini baru 1.000 tapi sudah ada target untuk nanti bisa berkembang menjadi 15.000. Semuanya harus pendekatannya berbasis komunitas dan harus pendekatannya juga berkelanjutan, sehingga nanti kita bersama-sama nih bisa mengawal ini dan mengembangkan, karena ini yang kalau sudah bagus untuk pengembangannya akan lebih mudah Bapak Ibu. Nah kemudian next, untuk agro ekosistem terpadu ini kami juga ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan nanti oleh pemerintah di budidaya hulu, PSN ya, ini sudah juga dikembangkan dan Kementerian Pertanian juga sudah memulai tahun yang dengan yang sekarang, Kementerian Pertanian yang sekarang memulai di kawasan food estate untuk penyiapan benih. Jadi mereka bawang putih ada 2 target untuk konsumsi dan benih, karena beda. Kalau untuk konsumsi dikejarnya yang produksinya tuh 20 ton per hektar. Tapi yang untuk benih dia jenisnya lain. Nah, tapi kita benih karena tadi importnya 97% ya kalau nggak salah, itu tinggi sekali, maka benih ini menjadi kunci. Jadi benih juga harus disiapkan supaya nanti lahan yang sudah cocok tadi bisa ditanami dengan benih kita. Gitu. Jadi ini yang kita mulai dari Sumatera Utara. Gitu. Kalau ini berhasil tentu akan dikembangkan ke tempat lain sehingga nanti bisa menambah pendapatan juga dari hortikultura. Nah ini dukungan untuk risetnya dan juga untuk hilirisasinya kita sedang menyiapkan KEK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ya jadi ini potensi yang sedang terus bergulir ya dan dikembangkan bersama-sama. Kemudian next, nah sedikit lagi mungkin 21 slide lagi Bapak Ibu. Nah ini juga potensi yang bisa dimanfaatkan oleh komunitas dari masyarakat yang ada di kawasan Danau Toba, bahwa perhutanan sosial ini sekarang sedang sangat didorong. Jadi karena pendekatannya sekarang yang didorong adalah PPCP, jadi Public Private Community Partnership. Jadi kita mempunyai program perhutanan sosial, tapi juga ini sudah melibatkan masyarakat, tapi nanti kita akan gandengkan dengan private sector untuk bisa
memberikan benefit lebih besar bagi masyarakat dan kepastian juga untuk off-takernya gitu. Jadi Bapak Ibu, ini kami juga mengundang untuk bisa nanti sama-sama kita mendorong untuk Sumatera Utara khususnya di kawasan Danau Toba agar nanti kawasan perhutanan sosial yang sudah ada dapat dioptimalkan karena aksi prioritasnya sudah ada di sini dan programnya sudah masuk di RPJMN maupun di terutama di RPJMN. Jadi melalui distribusi akses lalu juga pendampingan masyarakat dan akses modal serta pasar. Dan ini juga Pak Menko Pangan sedang sangat mendorong ini untuk kedepannya. Dan sebagai penutup Bapak Ibu, kami ingin meng-highlight 3 hal yang perlu dan penting untuk sama-sama kita pahami bahwa penguatan ketahanan pangan ini merupakan kunci untuk pengembangan geopark. Karena program pangan itu menjadi program center. Jadi yang menjadi senternya dan bukan hanya di Indonesia, tapi global pun sudah melihat ini kebutuhan yang sangat primer. Jadi primer tapi di atas gitu. Nah, ini jadi itu pertama. Yang kedua, untuk pengembangan Danau Toba ini memang kita harus pahami bersama berbasis. Nah ini basisnya harus ada keseimbangan lingkungan. Jadi pendekatan konservasi, budaya dan pangan lokal ini harus dikedepankan. Jadi harus terintegrasi dan dikedepankan. Dan terakhir ini sangat penting bahwa sinergi semua pemangku kepentingan. Nah ini untuk menjadi penentu keberhasilan dari apa yang kita inginkan di sini dalam konteks misalkan pengembangan Geopark Toba. Jadi kita harus bersinergi dan harus nanti diperjelas dalam konteks siapa melakukan atau apa, berkontribusi apa, dan ini harus bersinergi dengan tadi highlightnya sustainable atau berkelanjutan dan community, pendekatannya community approach. Baik, saya rasa itu yang bisa kami share kepada Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih dan secara khusus Pak Menko kalau di Sumatera Utara betul punya apa cerita gitu ya. Jadi perhatian juga. Jadi kami ya itu saya mau ngomong itu sih Pak. Iya betul. Bulan madunya di sana. Mari kita berikan applause kepada Ibu Nani. Terima kasih Ibu Nani Handiarti yang tadi sudah memaparkan secara garis besar bagaimana ketahanan pangan secara nasional maupun khususnya di kawasan Danau Toba. Di sini saya akan ambil catatan kecil ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nani, bahwa ketahanan pangan Indonesia masih menghadapi tantangan dan ketergantungan impor pada beberapa komoditas utama, misalnya tadi kopi, ya bawang putih, kentang industri dan cabai olahan. Di sini tentu teman-teman penggemar kopi semua sini ya, terutama bapak-bapak ini suka bawang putih ya, tapi kita masih impor ini ya. Dan ternyata produk-produk yang disebutkan tadi itu cocok banget untuk kawasan Danau Toba. Jadi mungkin kita endorse kepada teman-teman di sana untuk consider loh untuk menanam ya produk-produk tersebut ya. Di sisi lain, profil ketahanan pangan nasional terus diperkuat melalui pengamanan stok beras dan peningkatan akses air bersih yang menjadi fondasi ketersediaan pangan. Kawasan Toba Caldera menjadi contoh inovatif penerapan prinsip bioekonomi berkelanjutan atau sustainability melalui pendekatan one village one product. Ya, jadi satu desa kalau bisa mengandalkan fokus pada satu produk. Ya, ini sebenarnya juga dikembangkan di Jawa Timur Bu oleh Gubernur Indah Kofifa. Dia satu desa itu harus bisa ini ekspor Bu, satu produk unggulan untuk bisa diekspor ke luar negeri. Ya. Kemudian yang menarik lagi adalah pemanfaatan eceng gondok. Banyak bupati komplain atau Pemda komplain terhadap eceng gondok yang merusak kualitas air di Danau Toba maupun para wisata di sana. Ternyata nih sesuatu yang mengganggu itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu ya buat pertanian ya.
jadi pupuk organik. Ya, kemudian pengembangan wisata alam dan wisata herbal. Nah, ini satu masukan juga ya, seperti di Thailand juga Bu, sudah berkembang itu wisata herbal ya, kesehatan. Nah, awalnya memang dari Cina, kemudian dikembangkan secara intensif di Thailand juga ya, yang mendukung ekonomi sirkular dan keseimbangan ekosistem. Pendekatan bioekonomi yang berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara produksi dan kelestarian alam, dengan prinsip kesesuaian potensi sumber daya dan kebutuhan manusia. Hal ini diwujudkan dengan model agroekosistem terpadu di Food Estate Humbang Hasundutan yang menjadi laboratorium alami diversifikasi pangan lokal di Sumatera Utara. Ya. Melalui strategi ini, ketahanan pangan tidak hanya dipandang sebagai isu produksi semata, tetapi sebagai sistem terintegrasi antara ekonomi, lingkungan, dan pariwisata yang berorientasi pada kemandirian, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Mungkin demikian yang bisa saya simpulkan dari paparan yang begitu baik dan bermanfaat bagi kita. Sekali lagi kita berikan aplaus buat Ibu Nani, luar biasa. Teman-teman sekalian, di sini kita juga kehadiran dua panelis yang luar biasa juga dari Kementerian Pariwisata dan juga dari Kementerian Dalam Negeri. Ini dua-duanya sangat terkait sekali dengan kawasan Danau Toba. Untuk itu tidak mengurangi arti ya, saya mungkin mempersilahkan yang di samping saya dulu Pak ya. Di sini ada Pak Bambang Cahyo, Asdep Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah 1. Ini wilayah Sumatera ya Pak ya? Jawa Sumatera, biasanya dibagi-bagi itu ya. Kemudian yang di samping kita juga sebelah kiri saya, di samping Ibu Nani, ya, ini adalah Bapak Khairul Dwi Sabta, Pak ya, dari Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri. Kita berikan aplaus buat Bapak panelis yang berikutnya. Untuk itu saya persilakan dulu ke Pak Bambang Cahyo, karena dekat Pak, takut saya dicoel nanti. Ya. Silakan Pak, untuk 15 menit ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam maju, salam sehat. Horas. Baik, terima kasih. Yang pertama yang saya hormati Ketua DPD RI yang diwakili oleh Pak Yadi Haji Muhammad Noh, Menko Pangan yang dihadiri oleh Ibu Nani, kemudian Menteri PU atau yang mewakili, Menteri Dalam Negeri yang dihadiri oleh Pak Khairul, tentunya Ketua Umum KMDT dan jajarannya, serta Bapak Ibu yang kami hormati. Pertama-tama tentunya kami ikut berduka yang terjadi di Pulau Sumatera, di Aceh, di Sumatera Utara, dan juga di Sumatera Barat sedang tertimpa musibah banjir yang luar biasa. Mudah-mudahan segera surut dan kembali utuh. Kemudian yang kedua, selamat kepada pengurus KMDT DPP Pusat ya. Alhamdulillah tadi sudah dilantik, sekali lagi selamat. Dan yang ketiga, mohon maaf Ibu Menteri menugaskan kami untuk mewakili dalam kesempatan ini. Baik, selanjutnya kita akan mencoba sharing terhadap tantangan dan peluang kepariwisataan Taman Bumi Kaldera Toba, atau yang disebut di Kaldera Toba Kaldera Geopark sebagai kawasan pariwisata. Lanjut saja, next-nya. Ini adalah outline kami. Lanjut, kita tahu bahwa isu strategis terkait dengan pariwisata adalah bagaimana destinasi saat ini sudah banyak tergerus, kemudian juga terbatasnya amenitas dan aksesibilitas, dan juga rendahnya pengeluaran wisatawan, dan juga kurangnya keterampilan SDM.
maka arah kebijakannya adalah integrasi konektivitas domestik dan global. Kita mencoba untuk menyiapkan akomodasi transportasi moda umum yang banyak mendukung untuk ke Danau Toba, kemudian juga inovasi dan skala pemanfaatan keragaman, ya, peningkatan sumber daya manusia salah satu yang menjadi arah kebijakan kami, kemudian penguatan rantai pasar industri pariwisata dan juga penyelesaian 10 DPP dan penguatan promosi pariwisata. Lanjut. Kemudian untuk target-target pariwisata kita sangat penting. Saya sebutkan untuk wisata Nusantara aja 1,8 miliar, dan ini dengan adanya geopark di kawasan Danau Toba sebagai UGGP, insya Allah nanti bisa menarik wisatawan ke Danau Toba dan juga wisatawan mancanegara, terutama yang paling dekat adalah dari Malaysia dan Singapura. Harapannya semakin banyak datang ke Toba. Lanjut saja. Untuk pengembangan perwilayahan kita sesuai dengan PP 50 tahun 2011 tentang rencana induk pengembangan pariwisata nasional, salah satunya adalah KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di Danau Toba dan sekitarnya. Lanjut. Kemudian sesuai dengan Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2012 telah menetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas dan 3 kriteria regeneratif. Salah satunya 10 DPP itu adalah kawasan Danau Toba. Tepuk tangan dong untuk kawasan Danau Toba yang menjadi salah satu destinasi pariwisata prioritas. Kalau sekarang di RPJMN istilahnya adalah destinasi pariwisata prioritas, tidak ada destinasi super prioritas lagi sesuai dengan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2025. Lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah tentang UNESCO Global Geopark. Alhamdulillah sampai saat ini kita ada 12 UNESCO Global Geopark, salah satunya adalah Danau Toba. Tepuk tangan lagi untuk Danau Toba yang menjadi UNESCO Global Geopark, dan status UNESCO Global Geopark itu sudah dievaluasi, direvalidasi. Kalau kartu hijau itu atau awal itu adalah 4 tahun, akan dievaluasi oleh UNESCO, dan kemarin sempat kartu kuning, maka dievaluasi 2 tahun, dan alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik. Menurut sidang UGGP kita alhamdulillah kembali hijau dan luar biasa. Ini tentunya salah satu peran yang sangat baik KMDT. Tepuk tangan untuk MDT. Lanjut, berikutnya adalah tentang gambaran umum geopark. Tentunya kita lanjut saja. Ada 3 pilar utama, yaitu keragaman geologi. Tidak diragukan lagi, Danau Toba geologinya sangat luar biasa, banyak batu-batuan yang luar biasa yang terhempas atas letusan 1.500 juta tahun yang lalu. Banyak sekali batu-batu. Kemudian keberagaman hayati atau biodiversity ini juga luar biasa untuk di Danau Toba, dan juga keberagaman budaya. Kalau diyakini, banyak meyakini bahwa salah satu peradilan itu lahirnya dari Danau Toba. Lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah pilar fokus pengembangan geopark itu adalah konservasi, edukasi, dan ekonomi serta penelitian. Jadi konservasi ini tentunya sangat erat dengan bagaimana perlindungan geologi, kemudian alam yang luar biasa harus dilindungi, dan juga tentang bagaimana untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan sebuah geopark sehingga menjadi warisan terus berlanjut sebagai
anak cucu kita. Dan ekonomi tentunya harapannya adalah masyarakat di sekitar itu bisa menikmati geopark itu, menikmati kesejahteraannya, tidak hanya orang-orang tertentu tetapi lapisan masyarakat lokal juga sangat penting untuk menikmati adanya geopark. Kemudian jaringan kemitraan kita sangat strategis. Kalau geopark itu dilaksanakan secara kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi seperti KMDT yang luar biasa, kemudian edukasi, pendidikan, dan juga tentunya media. Lanjut saja. Kemudian yang berikutnya adalah dasar pengembangan geopark, bahwa telah diterbitkan peraturan Presiden nomor 9 tahun 2019 tentang geopark, meskipun saat ini sedang direnovasi atau diperbaiki gitu ya, untuk Perpresnya nomor 9 tahun 2019. Kementerian Bappenas sedang mengusulkan ke Presiden untuk perubahan Perpresnya, karena saat kemarin itu yang menjadi ketua itu adalah Kemenko Marves, dan sekarang Kemenko Marves sudah tidak ada, maka perlu untuk diperbaiki Perpresnya tentang geopark ini. Dan ini yang paling menarik adalah bahwa ada 3 poin: pemerintah pusat, pemerintah daerah mengembangkan geopark sesuai dengan kewenangannya, dan tentunya Kementerian Pariwisata menjadi bagian dari pengembangan geopark itu, salah satu komite 4 di dalam pengembangan geopark sebagai destinasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana untuk melaksanakan geopark, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melibatkan pemangku kepentingan. Seperti saat ini alhamdulillah luar biasa, Komite Masyarakat Danau Toba, KMDT juga terlibat langsung dalam beberapa aktivitas untuk melaksanakan KMDT. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan geopark, di mana dilakukan melalui pengembangan destinasi pariwisata. Nah, kalau perubahan yang paling mendasar adalah perubahan Perpres ke depan adalah untuk tidak hanya sekedar destinasi pariwisata, bagaimana untuk mengembangkan sebuah kawasan yang berkelanjutan. Jadi kawasan yang berkelanjutan ini penting karena sekali lagi ini adalah untuk anak cucu ke depan, bahwa biologi itu penting, edukasinya itu juga penting, kemudian kebudayaannya juga penting. Lanjut. Berikutnya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa untuk ruang lingkup Kemenparekraf sendiri adalah telah mengeluarkan tentang Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 2 tahun 2020 tentang pengembangan geopark. Jadi secara umum pengembangan pariwisata berkelanjutan, kemudian perencanaan geopark sebagai destinasi pariwisata, dan pengelolaan geopark sebagai destinasi pariwisata. Nah, ini yang merah ini adalah sesuai Perpres saat ini untuk pengembangan destinasi pariwisata. Jadi pemanfaatnya itu adalah pariwisata. Kemudian tentunya ada pembinaan dan pengembangan untuk pengelola geopark. Lanjut. Kemudian untuk perencanaan geopark adalah Komisi 1 seperti yang saya sebutkan tadi, ada 4 komisi. Komisi 1 adalah Kementerian Bappenas, kemudian Komisi 2 adalah Badan Geologi ESDM, kemudian Komisi 3 itu adalah Menko Marves pada saat itu untuk melanjutkan UNESCO ke UNESCO. Kalau saat ini aspiring itu adalah proses untuk menjadi UNESCO Global Geopark itu ada 2, si Junjung dan Bojonegoro. Kemudian yang ketiga adalah Menteri Pariwisata. Saat ini cukup sangat erat kaitannya dengan destinasi pariwisata, dan kemarin sudah dilakukan Kementerian Bappenas, dan alhamdulillah Kementerian Dalam Negeri sekarang terlibat langsung untuk pengembangan geopark ini, karena selama ini dikeluhkan oleh pengelola geopark itu adalah anggarannya belum ada.
posnya. Jadi nanti Kementerian Dalam Negeri diharapkan bisa membuat gebrakan untuk anggaran itu bisa karena memang secara otomatis daerah itu adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan otomatis adalah Kementerian Dalam Negeri. Jadi kemarin sesuai dengan Pak Tito, Pak Dirjen di Bappenas, baru kemarin Pak, alhamdulillah Pak Tito juga menginstruksikan kepada Bappenas untuk bisa berbagi-bagi anggaran ke daerah. Ini karena sangat penting untuk pengembangan geopark ini karena kita sudah banyak geopark yang akan UGGP. Lanjut, berikutnya ini adalah sebaran geopark, ada lebih 110 lebih untuk warisan geologi yang bisa cenderung ke geopark. Lanjut. Kemudian lanjut saja untuk berikutnya, ini adalah sebaran setelah warisan geologi, maka akan berikutnya adalah geopark nasional dan UGGP, UNESCO Global Geopark. Saat ini ada 11 geopark nasional, 12 geopark nasional dan 2 aspiring geopark, yaitu geopark Sijunjung dan Bojonegoro. Lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan perpres, tadi sudah saya sebutkan, lanjut saja. Yang paling penting ini adalah rekomendasi UNESCO. Jadi setelah kita mendapatkan kartu hijau tetap harus dimaintain, dipelihara dari sekarang rekomendasi UNESCO, yaitu tingkatkan promosi dan pelestarian warisan geologi. Jadi ini sangat penting untuk bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan stakeholder terkait, kemudian mengulang atau mengatur ulang batas wilayah UGGP. Kalau di Toba itu ada 16 geosite, mungkin bisa ditinjau kembali apakah hanya 16, karena Danau Toba itu wilayahnya sangat luas, ada 8 kabupaten kota yang melingkupi kawasan Danau Toba. Sebagai UNESCO Global Geopark perlu ditinjau kembali karena di tempat-tempat lain yang satu kabupaten aja kadang ada 24 geosite. Kemudian yang ketiga adalah meningkatnya visibility dan partnership. Ini juga alhamdulillah terus digalakkan oleh Badan Pengelola. Pak Azizul orangnya cukup aktif bagaimana untuk mengembangkan geopark. Kemudian strategi aksesibilitas, nah ini perlu dikembangkan. Syukur-syukur nanti ada kebijakan untuk menjadikan bandara yang di Silangit, Ciborong-borong itu menjadi bandara internasional, sehingga dari luar bisa langsung ke Danau Toba yang sangat besar, dan juga ada transportasi umum yang diperbanyak untuk bisa menjangkau ke daerah-daerah wisata. Karena saat ini mungkin baru Damri ya yang ada, dan mungkin nanti bisa dikembangkan transportasi ke Danau Toba itu lebih baik. Kalau syukur-syukur ada penerbangan yang dari Kuala Namu ke Silangit, dan alhamdulillah tadi sudah ada pesawat amfibi untuk menuju Danau Toba. Ini juga penting untuk pengembangan Danau Toba. Kemudian yang kelima adalah jejaring. Ini perlu dukungan kita semuanya, bagaimana kita bisa mengembangkan jejaring ke internasional. Ada aktivitas-aktivitas seperti ini tapi di level internasional. Lanjut. Kemudian ini adalah untuk mewujudkan hal tersebut, kita Kementerian Pariwisata mulai program gerakan wisata bersih. Alhamdulillah kemarin sudah dilaksanakan di Samosir dan di Prapat, dan yang tidak kalah penting adalah desa wisata di kawasan Danau Toba. Sudah banyak yang maju untuk desa wisata, tetapi perlu didorong supaya menjadi desa wisata yang berkelas internasional. Secara seperti harapan dari KMDT, bagaimana untuk mengembangkan Danau Toba wisata yang mendunia, ini sangat penting. Jadi dimulai dari desa wisata dan juga sesuai dengan program Pak Prabowo, Pak Presiden Prabowo untuk mengembangkan wisata bermula dari desa wisata. Lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah tentang bagaimana untuk pengembangan destinasi. Saya pikir cukup tadi juga di depan. Lanjut saja. Nah, ini yang juga lebih penting lagi, bahwa Kementerian Pariwisata bersama Kementerian
Bappenas, BPN itu sudah menjadikan geopark itu menu dari DAK. Jadi ini perlu dicatat oleh Bapak Ibu sekalian, nanti berkoordinasi dengan kepala dinas pariwisata bahwa sekarang menunya itu ada pembangunan atraksi dan amenitas wisata berbasis geologi. Ini adalah geopark. Jadi kalau sebelumnya menu-menu itu tidak ada geopark, hanya bagian dari menu, sekarang nomor 5 geopark itu sudah menu sendiri. Mudah-mudahan nanti Danau Toba yang ada 8 kabupaten bisa mendapatkan DAK untuk geopark. Kemudian yang berikutnya adalah ini alhamdulillah kemarin dukungan kerjasama dengan KMDT juga, Bu Menteri hadir langsung untuk mendukung geopark luar biasa. Dan ini hasil komunikasi, koordinasi tentunya dengan KMDT, dengan Badan Pengelola Geopark, alhamdulillah kerjasama yang luar biasa, baik pemerintah pusat, Pak Bupati, para bupati, alhamdulillah dinyatakan hijau. Selagi selamat untuk Geopark Danau Toba dan KMDT. Dan terakhir tentunya adalah kami Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk penguatan kualitas destinasi melalui peningkatan tata kelola destinasi serta fasilitasi sarana prasarana dasar di daya tarik wisata berbasis taman bumi atau geopark. Ini penting Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan nanti kami melalui banper bantuan pemerintah bisa langsung ke kawasan Danau Toba untuk salah satu syarat adalah geopark dan ini tentunya menjadi masuk persyaratan. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan, pengembangan sumber daya pariwisata, sertifikasi kompetensi, serta penguatan value chain UMKM pariwisata melalui pelatihan kewirausahaan. Yang ketiga adalah pengembangan pemasaran melalui konten promosi destinasi pariwisata berbasis taman bumi, kerjasama dan kolaborasi peningkatan citra pengembangan pasar di dalam dan di luar negeri. Jadi pemasaran ini sangat penting Ibu Bapak sekalian, apalagi di era digitalisasi ini. Saya pikir kami berharap kalau Bapak Ibu pulang ke Danau Toba silakan foto, selfie, langsung berpromosi gitu loh, supaya nanti Danau Toba bagian yang akan dikunjungi oleh kita semuanya. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan produk dan event melalui penyusunan pola perjalanan atau travel pattern, jalur wisata tematik geopark, serta mendukung event berskala nasional, regional, internasional di kawasan area penyangga geopark di kawasan Danau Toba. Alhamdulillah, mari kita dukung event-event internasional untuk banyak mendatangkan wisatawan mancanegara, tetapi tetap memperhatikan kelestarian wisata yang berkelanjutan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Terima kasih Pak Bambang Cahyo atas paparannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana Kementerian Pariwisata memberikan perhatian kepada kawasan Danau Toba dan pengembangannya. Dan di sini ada beberapa poin yang saya catat. Pengembangan Taman Bumi Kaldera Toba menghadapi sejumlah isu strategis, terutama masih terbatasnya amenitas, aksesibilitas, atraksi wisata yang berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan. Jadi mari teman-teman kita berpikir kira-kira acara apa yang bisa kita buat supaya kawasan Danau Toba itu dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar negeri. Misalnya lomba balap speedboat dan sebagainya, terserah lah ya. Nah, ini potensi sekali ya. Kita tinggal memikirkan kira-kira apa ya. Kawasan ini merupakan salah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas nasional, sekaligus termasuk dalam 12 UNESCO Global Geopark dunia, menjadikannya aset strategis pariwisata dan konservasi Indonesia. Geopark Danau Toba berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, geologi, bebatuannya ya, yang menampilkan warisan letusan super vulkanik. Yang kedua, keragaman budaya yang memperkuat identitas lokal masyarakat Batak.
Yang ketiga, keragaman hayati yang mencerminkan kekayaan ekosistem unik di kawasan Danau Toba. Fokus pengembangannya mencakup konservasi, edukasi, penguatan ekonomi masyarakat, serta penyediaan sarana pendukung. Untuk memperkuat tata kelola governance dibutuhkan penyesuaian regulasi, ya, termasuk kemungkinan perubahan peraturan presiden, Pak, ya, dan penjabaran lebih lanjut dalam Permen Parekraf mengenai ruang lingkup pengelolaan dan sebaran geopark. UNESCO memberikan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain meningkatkan promosi dan pelestarian warisan geologi, meninjau ulang batas wilayah UGGP, memperluas jejaring dan kemitraan, serta memperkuat aksesibilitas dan visibilitas internasional. Untuk mendukung implementasi di lapangan, ditetapkan 5 program unggulan, diantaranya pengembangan akses air bersih dan wisata berkelanjutan atau tourism. Pendanaan kegiatan geopark ini sebagian bersumber dari dana alokasi khusus DAK, ya, geopark dan geowisata. Jadi kita nanti bisa menyampaikan kepada Bapak Bupati maupun Bapak Gubernur dan pejabat-pejabat Pemda bahwa dana alokasi TKD transfer ke daerah yang berupa DAK maupun DAU itu, terutama DAK, ya, itu ada komponen mengenai geopark, demikian Pak, ya. Jadi kita pasti ada dana di sana, ya. Jadi para bupati harus mendisklose kegiatannya apa untuk pemanfaatan dana tersebut. Dengan sinergi antara konservasi, pendidikan, dan ekonomi, Taman Bumi Kaldera Toba diharapkan menjadi model geowisata berkelanjutan dunia yang memperkuat posisi Indonesia dalam jejaring geopark global. Demikian tadi paparan yang bisa saya sarikan dari Pak Bambang Cahyo. Sekalian kita berikan aplaus buat beliau. Tidak kalah menarik, sudah menanti kita untuk menyampaikan paparan, yaitu Bapak Khairul Dwi Sabta dari Kementerian Dalam Negeri. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak untuk menyampaikan pencerahan kepada kami. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya memulai diskusi ini dan penjelasan dan masukan dari Bapak Ibu sekalian, salam hormat dari Pak Menteri Dalam Negeri. Mohon maaf beliau berhalangan hadir. Dan salam juga dari Pak Astorius, staf khusus Pak Menteri Dalam Negeri. Beliau ini concern ya, untuk acara hari ini, karena tadi malam perintahnya jangan sampai tidak hadir karena pentingnya geopark dikelola oleh rekan-rekan KMDT dan Toba. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina KMDT Bapak Sultan Bakhtiar Najamuddin, juga selaku Ketua DPD RI, Ketua Umum Pak Edison Manurung, langsung dapat hadiah buku saya 2 Pak. Saya baca ini, saya udah mulai tanda-tandain tadi. Ketua Panitia Bapak Kiai Haji Muhammad Nuh MSP selaku anggota DPD RI, Kepala Biro Inspektur Sekjen DPD RI, Dewan Pakar DPP KMDT Pak Sekjen Iskandar, para narasumber dari kementerian lembaga. Tadi Pak Astep, Pak Bambang udah mengatakan coba ditindaklanjuti untuk gebrakan Kemendagri. Ini ada beberapa hal Pak gitu ya. Ini belum mulai udah ditembak, jadi tewas duluan. Lalu seluruh panitia yang terlibat, selamat atas pelantikan KDMT ke depan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Pak Edison beserta jajaran. Baik, tadi Pak Edison bisi ke saya Pak sebelum mulai supaya nggak terlalu tegang, bacakan pantun lah katanya. Saya cari 12 Pak, saya bacain 2 aja. Karena saya nggak sekolah pantun, terus ada kuotanya, jadi saya cari pakai Google ini. Mohon izin Bapak. Air Toba tenang biru memikat. Nah, yang cakep nih yang baca kok orang ya kan. Bukit hijau menyapa hangat.
KMDT menjaga alam tetap terawat, Geopark Toba kian maju dan bermartabat. Jadi dicari-cari mana yang cocok tadi Pak Sekjen. Dicari. Rupanya Ibu merhatiin juga. Baik, Bapak, izinkan saya, Pak Dirjen juga permohonan maaf, beliau masih di Banjarmasin. Ini perintahnya langsung tidak boleh diwakilkan, mohon maaf tadi saya telat karena masih rapat di Mabes AD, Pak Kasat tadi, Pak Maruli memimpin untuk TMMD Pak. Kalau dulu kan AMD, Abri Masuk Desa. Nah sekarang jadi TMMD, bagaimana membangun pertumbuhan ekonomi melalui program TMMD, yaitu TNI Manunggal Masuk Desa. Tadi agak terlambat, mohon izin ya Pak. Perkenalkan saya Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah 3 Bapak. Kenapa 3? Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi dari 32 urusan Pemda, saya menangani 11. Ini paling banyak urusannya Pak. Makanya kata Pak Mendagri, ini urusan lu paling banyak, jangan nanti lu jadi pusing sendiri. Kata gitu. Masih yang pertama tadi, Bapak bisa panggil saya Hairul, bisa panggil saya TB, atau bisa disingkat TBC juga, silakan Bapak. Tapi ini nggak menular, aman gitu ya. Nah itu kan. Jadi kalau Pak Menkes, karena saya di bidang kesehatan, manggil saya Pak TBC, Pak. Urusan TBC, karena TBC ini sekarang nomor 2 kita tertinggi di dunia, bukan paling bagus, Pak. Nomor 2 tertinggi di dunia, nomor 1-nya India. Jadi kita punya target 2030 harus 0 eliminasi tuberkulosis. Bukan eliminasi tuberkulosis, Pak TBC tadi. Nah Bapak, izin sebelum masuk ke materi khusus Toba, saya bacakan potret, tadi saya menyimak dari Menko Pangan, dari juga Kementerian Pariwisata, kebetulan pariwisata juga menangani, juga saya urusan kami juga Pak. Saya didampingi juga ada Kasubdit Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, gitu ya. Bu Dia, terima kasih sudah hadir. Nah ini potret kita ini saat ini Pak, sebelum masuk ke Toba, ini peta Indonesia kita nih Pak. Penyebarannya di 75.266 desa, kelurahannya 8.496. Jadi terus tuh ada yang pemekaran Pak, baik desa, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, dalam kondisi ini tentunya kita harus melihat dari sisi nasional, tadi disampaikan dari Menko Pangan nasional, lalu mengerucut kepada kondisi kebutuhan teman-teman Pemda, terutama dalam hal ini Toba, untuk pengelolaan Geopark maupun pariwisata. Ada beberapa permasalahan yang menjadi concern kita. Kita selalu menyampaikan Indonesia Emas 2045, Bapak. Jadi mohon izin, Indonesia Emas 2045 itu bukan hanya fokus kepada infrastruktur dan sapras, tapi SDM yang berkualitas. Nah SDM ini next. Jadi penduduk kita berdasarkan data Dukcapil Bapak, nanti masuk di Sumatera Utara, ini totalnya sudah 286 juta penduduk Pak. Jadi kami update periode Mei dan Oktober 2025, kenaikannya sudah 1,7 juta per 6 bulan. Kalau tahun lalu 2 juta Pak penduduk per 6 bulan. Berarti dengan kenaikan jumlah penduduk demografi tersebut, kita harus menyiapkan apa yang perlu kita siapkan untuk generasi penerus kita. Salah satunya Geopark ini pariwisata adalah membuka lapangan pekerjaan bagi para penerus kita. Itu yang menjadi sasaran kita. Bukan hanya membangun Geopark Toba menjadi UGGP, tapi bagaimana pengelolaannya dan SDM yang berkualitas bisa mengelola itu. Itu kuncinya Bapak. Nah kebetulan Sumatera Utara ini ada 13 juta penduduk, tapi pertumbuhan 6 bulannya tidak terlalu signifikan. Jadi kami ambil 10 provinsi yang pertumbuhannya sangat signifikan. Pertama itu Jawa Barat, karena penduduknya 51 juta, per 6 bulan dia pertambahan penduduknya 459.000 per 6 bulan. Nah yang perlu kita antisipasi, kenapa ada minus itu DKI Jakarta? Karena urban. Tadi saya perhatikan buku, jadi saya bilang sama Pak Ketum, begitu saya dipasang buku ini, saya ada 2 yang menarik. Yang pertama, analisis SWOT sama PESTEL tadi. Rupanya ini paparannya cocok juga Pak. Jadi kita ambil adalah analisis SWOT tadi, ya strength, weakness, opportunity, sama threat gitu ya. Termasuk PESTEL tadi. Karena dulu S1, S2-nya saya pakai SWOT tuh Pak. Jadi saya hafal. Saya bilang, oh SWOT juga sama. Saya bilang, saya baca satu. Nah, di threat ini ada salah satu yang di huruf E, itu migrasi anak muda. Nah ini problem. Karena kenapa? Concern kita untuk membangun wilayah itu mungkin membuat para anak muda itu melakukan migrasi atau urban ke kota. Itu yang harus kita jaga. Makanya kami tampilkan bonus demografi ini. Coba next. Jadi dari jumlah penduduk yang nasional, ini usia produktif kita Bapak. Ini mohon maaf, ini sebenarnya yang biru bukan usia tua Pak.
Jadi usia senior harusnya, ini anggota saya, jadi salahkan anggota saya yang nulis ini. Senior harusnya, bukan usia tua. Jadi di Sumatera Utara yang usia produktif umur 15 sampai 64 ini banyak. Lalu yang usia seniornya itu di 65 ke atas ini mencapai mungkin 20%. Jadi usia produktifnya banyak. Nah, jadi permasalahan untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu yang kelahiran 19-27 tahun. Karena kan kita punya waktu 20 tahun ke depan. Itu penerus kita, Pak. Ini mohon izin, mudah-mudahan kita semua umur panjang di sini, Pak. Tapi 20 tahun ke depan, kita nggak pernah tahu, Pak. Inilah penerusnya. Supaya tadi di treat yang disampaikan di buku Rencana Strategis KMDT, tidak terjadi migrasi. Berarti treatnya ini bisa kita kendalikan. Nah, terus tadi yang menarik juga nih, yang pertama kita lihat kasus bencana ini, Pak, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang diangkat dari mana itu kayu-kayu itu, Pak? Itu yang sedang sekarang menjadi perhatian. Ini masuk juga, saya lihat di treat pertama illegal logging. Ini penting juga untuk menjaga kelestarian. Gitu ya. Karena kalau misalkan semuanya habis, kan ada beberapa wilayah berdasarkan bonus demografi dan topografinya, mungkin dia hutan lindung, mungkin dia sungai, atau wisata lain. Tapi kalau habis semua, apa yang mau inikan gitu. Ini menjadi menarik terhadap rencana strategis KMDT. Nah, dari hal tersebut yang paling menarik lagi analisis pastelnya tadi, Pak. Political will ini penting untuk mendorong. Tadi Pak Asdep sudah menyampaikan sama Pak Bu Deputi bahwa ada beberapa regulasi yang perlu kita selesaikan untuk disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba buka halaman, ini saya lompat-lompat, Bapak tadi sudah disampaikan tentang UGGP, saya nggak akan mengulas lagi, lalu sudah disampaikan asal-cita Bapak Presiden. Concern Pak Mendagri terhadap Geopark Toba. Coba buka halaman 36. Pak Mendagri langsung membuat Kepmendagri khusus, Pak, untuk penanganan Geopark. Karena permasalahan yellow card-nya Toba tadi. Jadi untuk semua, Pak. Jadi beliau mengeluarkan Kepmendagri di 15 Juli 2025 dan dipimpin langsung oleh beliau. Kenapa Geopark ini bisa dia green card? Saya nggak mau tahu, turun ke lapangan, makanya turun kita kemarin Pak Edison, Pak Sekjen, Bapak Ibu sekalian, untuk diperintah Pak Mendagri untuk mengecek apa yang menjadi problematika itu. Dan di dalam susunan keanggotaan, Pak Sekjen sebagai pengarah, Pak Menteri pembina, dan Pak Dirjen Bina Bangda sebagai penanggung jawab, Pak Sekjen, nah kebetulan saya sebagai sekretarisnya. Jadi concern Pak Menteri terhadap permasalahan Geopark ini. Dan hari ini apresiasi untuk KMDT dan DPD untuk menyelenggarakan acara ini. Aplaus dulu untuk KMDT dan DPD. Nah, dari hal tersebut, Bapak Ibu sekalian, ada hal yang menarik tentunya. Tadi masalah unsur utama Geopark sudah disampaikan Pak Astep, keragaman, warisan geologi. Saya nggak mengulas itu, gitu ya. Saya ingin melihat bahwa dari sisi perencanaan pembangunan semuanya sudah clear. Ini kita lihat di halaman 15, bagaimana sinergi pengembangan Geopark di daerah. Kemarin Pak Mendagri sudah menyampaikan di rapat Bappenas ya Pak Astep, Bapak Ibu sekalian, beliau berkomitmen gimana ini bisa berjalan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga. Dan kalau kita lihat yang menjadi prioritas pembangunan Bapak Presiden Prabowo di Perpres beliau nomor 12 tahun 2025 sampai 2029 tentang RPJMN, ini ditetapkan 10 Februari dan sudah disesuaikan oleh teman-teman daerah sesuai perintah Undang-Undang 23 bahwa menyesuaikan RPJMD-nya dengan RPJMN. Kalau memang belum, dilakukan revisi. Kalau itu menjadi skala prioritas. Kenapa saya bilang skala prioritas? Karena semua program Pak harus prioritas, Pak. Nggak boleh tuh nggak prioritas karena kita bilang nggak ada duitnya. Nah, yang duitnya kurang atau belum ada, SDM-nya belum mencukupi, waktunya pendek, kita naikkan Pak. Dari 10 prioritas, kita ambil beberapa, atau 3 atau 2 menjadi naik skala prioritas. Itu yang terpenting Pak. Jadi nggak boleh tuh. Kami hadir di sini mau izin Bapak sebagai pelayan masyarakat, perintah Pak Mendagri, semuanya harus prioritas. Tapi kita cek kemampuan uang, SDM, dan waktu, mana yang menjadi skala prioritas tadi. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak, ini dalam pengembangan membuka lapangan pekerja bagi Geopark dan pariwisata itu penting. Tapi ada hal yang beririsan masalah kewenangan nanti Pak Astep.
Pak Ketum, Pak Senator, gitu ya. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Tadi bisik-bisik ini inisiator unggulan DPD bisa memberikan perubahan transformasi dalam pengelolaan geopark ke depan. Karena selama ini irisannya kencang, Bapak. Irisannya kencang dalam pengelolaan kelembagaan maupun anggaran tadi disampaikan Pak Asep. Kenapa? Nanti kita sampai di sana, Pak. Nah, dari sisi perencanaan nggak ada isu. Oh, pemerintah concern. Kayak contoh isu yang perencanaan clear, tapi isunya adalah destinasi pariwisata menghadapi masalah lingkungan maupun hilangnya budaya lokal akibat pariwisata yang tidak terkendali. Itu tadi yang dia. Dia offside dalam pengelolaannya. Lalu pengelolaan pariwisata yang tidak fokus pada kepuasan pengalaman, rendahnya pengelolaan atau pengelolaan pariwisata akibat rendahnya investasi dan kurangnya keterampilan SDM. Tapi balik lagi, nah yang kita mau sasar nih Pak, SDM-nya siapa? Terutama balik lagi, saya minta tolong yang gadget dulu. Kita balik ke atas. Ini gadget yang menjadi disasar kita Pak. Yang katanya bonus demografi 2045, inilah sasarannya. Kalau secara nasional ada 129 juta Bapak. Tapi Sumut khususnya itu ada berapa tuh? 7 juta. Ini mau diapakan nih gadgetnya? Agar dia bisa terjawab yang trik migrasi anak muda yang ada di rencana aksinya KMDT. Justru OPD yang terkait Pak, kepala Bapeda segala macam, sasar nih SDM ini untuk penerus geopark ke depan, termasuk bukan hanya geopark, penerus Sumatera Utara. Karena dia nih penerusnya. Kalau dia pindah Pak, habislah ini. Habislah ini. Ini yang mau kita sasar, dan kami sudah sampaikan kepada semua OPD, inilah kuncinya. Pak, mohon izin. Kalau infrastruktur dan satpras nggak ada duit, kita bisa pinjam. Kita bisa minta bantuan. Kalau SDM harus dilatih Pak, nggak bisa. Dilatihnya 100, terus berkualitas 100 juga, nggak mungkin. Mungkin hanya 20, 10. Itu yang jadi problem kita. Itu problem. Jadi, saya apresiasi ini. Jadi begitu saya baca, wah pas nih, tweetnya ancaman memang benar-benar yang bikin luar biasa. Tepuk tangan yang bikin cara strategis. Justru tadi Pak Edison bicara, Pak ini semuanya guru besar perbankan. Yang hebat itu adalah ketua umumnya, senatornya, DPD sama anggotanya itu bisa membuat buku ini, mengarahkan para ahli itu, betul nggak Pak? Itu. Ini jadi kalau saya baca secara utuh bisa-bisa nanti nama saya TB Hairul Dwisanta Sinada belakang bahaya. Nah lanjut Bapak dari Genjet tadi, berarti Sumatera Utara punya tanggung jawab 7,6 lain Pak. Nah ini pesan kami, nasionalnya 129 juta Pak, ini mau disasar di mana Pak Senator? Nah, dari hal tersebut, Bapak izin. Sebelum saya masuk ke dalam permasalahan, halaman 21, kita selalu menyebutkan tadi demografi udah, penduduk udah, isunya udah, perencanaan nggak ada masalah. Ada SDGs, Sustainable Development Goals. Ini adalah langkah pembangunan kita secara internasional. Tapi yang menarik, bukan poin 1 sama 15 nih. Walaupun semuanya itu langkah. Yang paling menarik adalah untuk pengelolaan geopark dan pariwisata adalah kemitraan. Poin ke-17. Kalau nggak ada kemitraan, kayak contoh, ini teman-teman KMDT bermitra dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat. Itulah kemitraan. SDGs-nya adalah kuncinya itu. Kalau nggak ada kemitraan, poin 1 sampai 15 nggak ada jalan. Emang dia mau jalan sendiri-sendiri, Pak? Nggak mungkin. Jadi SDGs ini kami angkat untuk mensukseskan bukan hanya geopark atau pariwisata, tapi bagaimana teman-teman KMDT ini bisa membangun Danau Toba dari semua sisi, dari semua sisi. Oh itu berarti senator bisa tuh. Jadi saya rasa Pak Menteri ini concern banget dengan ini, karena beliau perintahnya malam tidak boleh diwakilkan, karena saya nggak ada Pak Dirjen dari Banjarmasin, jadi datang tadi. Jadi beliau tuh concern sekali, laporkan hasil diskusi Pak Mendagri. Dan dari hal tersebut, bahwa ini kemitraan penting, dan ini juga salah satu kemitraan yang dibangun antara KMDT dengan pemerintah, dengan DPD, gitu ya. Ini bisa mewujudkan bagaimana goals tadi bisa berjalan. Nah ini yang menarik lagi, coba 24. Alhamdulillah pada saat kemarin Toba dapat Yaloka, itu semua kita panggil pengelola badannya Pak.
macam-macam, ada yang versi A, versi B, versi C, tapi kan kita nggak bisa percaya. Jadi jatuhnya kita nih kayak jadi kejaksaan, Pak, cek satu-satu, kita panggilin. Satu lagi, terus Pak Menteri minta lapor, makanya Pak Kastorius, Pak Stafsus turun langsung ke bawah dengan tim untuk mengecek, benar atau tidak. Depannya memang masih banyak irisan yang perlu disempurnakan. Baik kewenangan maupun lokasi lahannya. Ini budaya juga teman-teman yang mengangkat kearifan lokal di sana, ada juga yang mungkin belum bisa menjaga kebudayaan tadi. Nah, ini potret yang sudah mendapatkan penilaian UNESCO UGGP tadi. Jadi kita masih punya waktu panjang lah Toba nih Pak. Tapi yang kuning-kuning nih, kami tugasnya dengan pariwisata, SDM itu banyak, masih banyak tuh Pak yang udah mau habis nih. Yang kuning udah mau habis nih, Belitung mau habis. Tapi yang Toba udah ada napas lagi Pak. Udah ada napas, nah tinggal pengembangannya. Nah yang perlu kita pahami bersama Bapak, geopark di dalamnya geosite itu, dia nggak bisa dibikin wisata umum. Itu yang problem. Nah kemarin, ini kita angkat isu bersama Pak, bagaimana penyelesaiannya. Karena tadi Pak Asdep, Pak Bambang sudah mengangkat bagaimana ini Kemendan bisa berperan bersama kementerian dan lembaga, terutama DPD dan KMDT. Jadi untuk geosite, itu kewenangannya ada di pusat. Daerah nggak boleh ngelola. Karena tidak tertuang dalam Undang-Undang 23 2014 tentang Pemda. Nah, tadi yang disampaikan Pak Asdep, DAK pariwisata clear gitu. Itu bagus itu untuk menguatkan. Tapi masalahnya teman-teman UNESCO itu kemarin mengasih yellow card kepada Toba dikarenakan itu dijadikan wisata umum, Pak. Rusak. Harusnya dijadikan wisata penelitian. Jadi banyak yang selfie, masuk semua hancur tuh geosite-nya. Begitu kita mau dilakukan pengembangan Pemda nggak bisa melakukan itu karena kewenangan pemerintah pusat, yaitu Kementerian SDM. Makanya Pak, yang nangani geosat ini di Bangda ada dua. Yang satu, ini orang Medan juga Pak, direkturnya. Pak Edison Siagian. Gitu. Sama juga, Bapak jangan-jangan keluarga juga Pak Edison. Jadi yang direktur satunya ini Pak Edison Siagian. Saya luang pada di Jawa, ini bahaya juga saya dikasih sini aja langsung pindah. Tapi nggak Pak, itu kehormatan Pak. Jadi ini tugas, Pak Edison itu menjaga kewenangan yang SDM. Saya yang pariwisatanya. Nah, permasalahannya di daerah, kan sekarang begitu menindaklanjuti Perpres 9 2019, teman-teman daerah langsung mengangkat tuh, kepala badannya. Cuman kan kepala badan ini bukan eselon 2, Pak. Dia pengelola. Dia bukan pemerintahan. Dia bukan plat merah itu juga. Nah, ini kita sedang kaji nih Pak Asdep bersama Bappenas. Dan mungkin dari KMDT bisa menjadi praktek baik untuk 12 UGGP. Ya kan? Kita cek. Kira-kira apa insight-nya? Karena udah punya rencana strategis untuk Toba. Yang lain belum tentu, Pak. Ini Pak Edison lagi kayaknya nih, sama Pak Senator gitu ya. Ini jilidnya di mana Pak? Bagus. Nah dari hal tersebut saya lihat bisa jadi praktek baik karena yang menjadi concern Pak Presiden kemarin, kenapa itu UNESCO memberikan yellow card kepada Toba? Wah itu 2 minggu langsung keluar Pak itu. Jadi barang itu selesai. Itu. Nah yang jadi problematika sekarang adalah kewenangan antara pusat yang tadi geosite, SDM, lalu Pemda ini mau mengembangkan, mau merawat, mau mengelola, nggak bisa Pak, nggak boleh. Karena dia punya keahlian khusus. Dan kewenangan itu tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu Pak, untuk yang ke depan kita panggil Kementerian SDM untuk clear. Hari ini ada nggak? Jadi ada kewenangan itu Pak. Jadi teman-teman Pemda nggak boleh mengelola geosite itu. Jadi tadi Pak Asdep, yang DAK kalau dia masuk ke geosite-nya, itu bisa dilakukan karena dia ada penelitian khusus. Nah, kenapa dia jadi Toba? Toba itu jadi yellow card, dikarenakan hasil penilaian dari UNESCO itu ada 9 kalau nggak salah. Yang pertama dijadikan wisata umum, yang kedua hancur, terus di sebelahnya ada embung yang mengakibatkan bau tidak sedap, lalu juga ada pengelolaan dari masyarakat setempat yang mengotori geosite, itu Pak salah satunya. Dan ini ternyata terjadi bagi daerah yang lain. Semuanya sama. Karena teman-teman masyarakat setempat yang mengangkat budaya itu loh. Saya dari dulu ini udah bikin embung di sini dan segala macam. Jadi jangan pindahkan saya. Nah itu mengakibatkan penilaian terhadap pengawalan situs bersejarah menjadi berkurang dari teman-teman UNESCO. Nah ini menjadi perhatian kita bersama Bapak terhadap hal tersebut. Yang kedua,
pengelolaan pembiayaan. Jadi ini sama dengan Belitung dengan juga Toba. Uangnya itu nempel di Dinas Pariwisata, Pak Asep, Bapak Ibu sekalian. Tapi eksekutornya kepala badan. Dia karena kan terpisah dari pemerintahan. Terpisah dari pemerintahan. Nah, kepala Dinas Pariwisata nggak mau eksekusi anggaran itu kalau tidak ada pernyataan dan lain segala macamnya. Karena beliau adalah kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen PPK. Nah, ini jadi permasalahan. Nah, yang jadi problematika yang kedua, begitu mau dilakukan pengelolaan, teman-teman badan yang mengelola secara profesional nggak bisa langsung, karena kan harus perubahan APBD dulu, Pak, dalam penggunaan. Itu dua isu yang menarik, Pak. Yang harus kita sesuaikan, mungkin Pak Asep sudah terinformasi, saya dengan Pak Tobu juga, Pak. Bapak Nas juga tahu? Pak Tobu. Medan juga kan, Pak? Nah, Medan juga itu. Jadi saya pas kumpul, waduh, pas juga saya nganalin Geopark Toba, semuanya orang Medan semua ya, pas hari ini juga. Jadi saya berharap, mohon izin Bapak, salah satu dorongan Toba ini dengan adanya rencana strategis bisa memberikan praktek baik kepada Geopark di seluruh Indonesia, bagaimana pengelolaannya supaya bisa menjadi lebih baik. Isunya sama, Pak. Ibu, sama semua. Dan kami lihat di nomenklatur kodifikasi, lihat, coba. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini Permendagri tentang kodifikasi dan nomenklatur pembiayaan APBD. Kita udah siapkan. Nggak ada tuh Pak bahasanya Geopark, pariwisata. Nggak bisa, karena kalau saya masukkan di sini, melanggar kewenangan. Makanya itu yang, nah, spesialisasi dia. Jadi saya lihat Pak Senator udah catat banyak juga tuh, udah dikirim ke Pak Mendagri kemana gitu ya. Jadi ini Bapak, saya nggak bisa memasukkan yang untuk pengelolaan geosite, karena benturan kewenangan. Nah masalahnya bukan hanya Toba, 11 geopark yang lain itu juga sama permasalahannya. Triggernya dari Pak Edison nih. Bisa nggak Pak Edison mendeklar gitu, ambil semua nih, KMDT telah melakukan langkah-langkah usul dari DPD untuk perbaikan tadi. Karena ini harus dirubah, Pak. Perpres 9 ini juga nggak operasional, karena pergantian kementerian gitu ya. Dan ini lagi digodok. Nih kalau bisa didorong Perpres itu cepat, Pak, supaya operasionalnya bisa lebih cepat. Karena perubahan KL ini juga sudah berubah, nggak operasional tadi yang apa Pak? Dan Komarpes sudah nggak ada juga ya. Udah belum. Oh, sebentar lagi, Pak. Sebentar. Saya udah diprototipe begitu, Bapak saya nggak boleh ngeliat. Nah, langkahnya yang berikutnya, Pak. Coba buka halaman 35. Ini pengelolaan yang kami dorong, Pak. Sesuai dengan perintah undang-undang. Supaya bisa dikelola secara profesional dan meningkatkan kerjasama. Baik pariwisata termasuk geopark. Ini perintah undang-undangnya ada. Cuman SDM itu yang harus ditarik. Kalau bisa bukan hanya Kementerian Pariwisata, teman-teman SDM juga memonitorkan DAK tadi, Pak. Untuk tadi pengelolaan geosite. Karena harus turun dia langsung, Pak. Monitoringnya begitu, kan. Di perintah di undang-undang yang nggak bisa dilakukan. Jadi kerjasama dengan pihak ketiga dan bagaimana kita melakukan explore tadi. Nah, lalu halaman 41, saya lompat-lompat, Pak. Ini urusan yang bersentuhan, untuk geopark. Tadi disampaikan Pak Asep ada konservasi, edukasi, ekonomi, dan syarat pelaksanaan. Jadi mana yang kewenangan dan urusannya itu yang menjadi pengelolaan geopark ke depan. Nah ini kalau clear, sesuai dengan ini nggak akan benturan lagi, pengelolaan juga bagus. Kayak konservasi, itu SDM. Kan nggak bisa, Pak. Mana bisa Pemda ngurus konservasi? Nggak boleh. Nggak punya keahlian itu. Nah ini yang perlu kita bahas, mau operasional tapi ada kewenangan yang nggak bisa kita tabrak. Kalau mereka tabrak, teman-teman di daerah akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Karena penggunaan anggaran yang tidak sesuai kewenangan tadi. Nah ini yang menjadi pokok persoalan dan saya rasa teman-teman pengelola geopark, terutama Toba tadi, concern untuk bisa memperbaiki geopark Toba tadi. Tapi banyak itu yang menjadi pertimbangan kita ke depan. Sarannya kami next, ada 4 Pak, komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, dalam ini juga ada KMDT, kolaborasi multi pihak, ini salah satu multi pihak dari kementerian, dari DPD, aspirasi masyarakat,
dari KMDT dan pemerintah daerah ini udah multi pihak nih Pak. Dan penguatan geopark status UNESCO tetap dijaga, dikawal. Jadi jangan sampai nanti udah mau habis, kita nggak kawal, harusnya kawalnya 1 tahun sebelum habis Pak. Apa yang kurang? Jangan udah tinggal 1 bulan baru dinilai ya habis. UNESCO-nya itu rupanya udah nurunin mata-mata lebih awal Pak, 1 tahun sebelum penilaian. Itu yang terakhir, berbagi pengetahuan. Nah ini, kalau sudah KMDT sudah ada rencana strategis, langkah tadi menuju bonus demografi 2045, best practice-nya, praktek baik ke geopark yang lain. Termasuk DPD sebagai trigger untuk bisa memberikan, mohon izin Bapak, permasalahan gesekan-gesekan kewenangan tadi yang perlu dirapikan berdasarkan regulasi peraturan perundang-undangan yang ada. Terima kasih Bapak.